Jadi gini, episode kali ini karena udah langsung kelihatan berdua, ini dia Tantri Shalindri Ikhlasare. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang di Kingdom of Jadi Gini. Oh, jadi gini. Jadi gini. Ini kita santai banget, jadi mau bersilang, mau selonjor, boleh banget. Oke, boleh ya, boleh. Boleh ya. Bu Tantri, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gue agak kaget ternyata lu tuh ada Cirebonnya ya. Ada. Ci, bisa tak bahasa Cirebon? Nggak bisa. Cirebon Pasu dong, gak bisa bahasa Bokap Cirebon. gue, bukan gue. Gue nggak pernah tinggal di Cirebon. Oh, tapi masa bokap nggak ada logat-logat ngajak ngomong Cirebon dikit-dikit baik tuh? Tidak ada tah? Nggak ada. Lu nggak bisa yang gue omongin sekarang? Gue tau logat-logatnya doang, tapi gue nggak bisa ngikutin. Itu Oh, Cirebon paling susah yang gue ikutin. bener. Serius? Soalnya dia nggak Sunda nggak Jawa ya? Pertengahan kan. Pertengahan Dan kan. itu memang agak asing, maksudnya. Tapi gue tau, iya tah. Gitu. Iya tah. Itu Cirebon banget memang. Cirebon banget. Makan nasi jamblang aja di pinggir pelabuhan gitu. Wih, itu enak banget. Enak bener. Tapi kuliner Cirebon apa yang paling lu suka? Semua. Semua. Tanpa terkecuali. Terutama yang pedas-pedas kan pasti. Tahu gejrot. Apalagi nasi jamblang. Nasi jamblang. Terus mie kocok. Iya, tahu petis. Terus apa lagi tuh yang pakai sate, gue lupa namanya. Ini apa? Banyak apa? Ya gue juga lupa. Ya apa? Itu kan siang-siang ngomongin makanan. Oh iya, salah. Tapi berhubung di Cirebon kejauhan, sini ada yang enak juga. Wih, Ada pisang Bu Nani. terbaik. Di mana tadi? Ini favorit saya juga ini. Favorit ibu. Wah, Bu Nani tuh sohib banget. Sorry banget ya. Sama ibu yang lain. Kayak Bu Nani temennya Bu Tantri. Sekarang bisa temenan. Bu Nani bisa dikirim ke rumah saya juga. Bisa. Bu Tantri dia tuh. Bu Nani, terima kasih banyak sudah selalu dengan baik hati ngasih kita banyak makanan setiap syuting Jadi Gini. Asik. Dan kali ini Tantri udah ada di sini. Tantri, terima kasih banyak udah mampir Sama-sama. di Jadi Gini. Mau diapain aja kan hari ini? Gue deg-degan loh sebenarnya. Gue ada apain Gue sih? mau ngapain? Gue gak mau ngapain Oke, kok. Jadi kan biasanya lu kan wawancara politisi, Iya. apa segala macam. Iya. Jadi wawancara gue ya, Iya. yang ada apa-apanya ini. Masalahnya sekarang lu udah lebih expert dari gue, lu udah jadi MC juga. Tantri ini udah ngambil profesi hari-hari gue menjadi seorang MC. Bahkan bayarannya jauh lebih mahal dari gue kalau jadi MC itu. Gue mau jadi MC kalau bayaran gue mahal. Bukan urusan gue bisa atau enggak, kalau dibayar mahal gue jadi bisa. Tapi dari pertama kali lo waktu itu MC acara God Bless, ada MC-MC-an lagi gak? Enggak, alhamdulillah gitu. Cuman kalau order dateng gak nolak dong. Iya, lihat dulu Lihat dulu. acaranya. Kalau mantap, Bukan masalah mantap apa? duitnya, Tapi tapi bukan exposure juga. Itu kan kalau kemarin acara God Bless kan acara yang memang besar sekali. Iya. Terus juga God Bless juga legend Iya, gitu kan. iya. Gue ada terlibat di situ juga, gue seneng banget walaupun gue gak nyanyi ya. Tapi ya jadi MC ya lumayan lah. Beban banget tuh hari itu dong. Iya. Gue ketemu mak lu. Tapi seru banget sumpah ngelihat waktu itu pas lagi acara God Bless, gue ngelihat Tantri sama Mbak Kikan nge-MC-in acara God Bless, dan menurut dia baru pertama kali bohong banget sebagus itu. Sumpah. Tapi gue seneng banget gitu, kayak ya Allah ternyata ya kita punya satu frekuensi receh yang sama gitu ketika ketemu ya. Nyambung dikit lah, alhamdulillah. Oke, Tantri, kesibukan selama kemarin pandemi ngapain aja sih? Kan kotak mungkin gig-nya nggak terlalu banyak, tapi gue liat lo udah sangat concern sekali menjadi content creator sekarang. Mau nggak mau ya. Ya karena memang kotaknya dirumahkan untuk beberapa saat. Awal-awal tahun sih, alhamdulillah di tahun 2021 ini lumayan udah ada beberapa walaupun nggak sebanyak biasanya. Udah nggak dikotakan lagi? Udah tidak dikotakan lagi walaupun agak kecil-kecil kotaknya ya. Gitu. Pas lagi pandemi ini gue mencoba hal baru bareng sama si Pak suami untuk bisa jadi, dibilang konten creator kayak agak lumayan bebannya besar banget ya. Jadi sesuka hati kita aja untuk bikin sesuatu yang bisa menghibur. Gitu. Kenapa lo lebih mengutamakan konten ngeprank orang? Ada apa antara lo dan keisengan juga Arga dan ngisengin orang lagi kawinan, lagi hajatan, selalu aja ada gitu. Numpang makan, sibuk. Nggak bohong ya guys, itu bohong. Intermezzo. Sebenarnya awalnya tuh gue bukan bercanda, maksudnya kejeblosnya tuh nggak sengaja. Jadi tuh pas lagi di Bali, terus itu udah lama banget gue nggak nonton live music. Terus? Pas udah mau tidur, jadi pakai baju tidur, bener-bener pakai baju tidur, nggak di niatin gitu lah buat bikin konten ya. Baju tidur, terus di sini ada live musik, datang dong, oke, deket hotel saat itu nonton.
ih kangen ya, biasalah birahinya tuh memuncak gitu kalau dengar alat-alat musik apa segala macam. Aduh gue pengen manggung segala macam gatel. Yaudah yuk kita rekam yuk, tapi kita kasih tahu mereka kalau ini bukan Tantri Kotak. Jadi kalaupun memang orang itu tahu itu gue ya nggak apa-apa, tapi nggak tau pun ya udah nggak apa-apa karena kepuasan buat gue sendiri kan. Bener. Dan lo tau setelah sekian lama gue nggak manggung, itu gue begini loh nyanyinya. Serius? Wallahi beneran, gue tuh kayak deg-degan itu. Satu, mereka nggak tahu gue. Terus yang kedua, gue demam panggung lagi. Jadi kayak ngerasa adrenalin gue tuh kepacu di situ. Gila, sekelas Tantri bisa demam panggung lagi tuh gimana nih? Karena kan gue nggak well prepare, ya kan? Asik. Gue kayak nyumbang tiba-tiba, intinya mereka nggak tahu gue menjadi orang lain di situ. Terus gue mau menyenangkan diri sendiri, istilah kata kan. Jadi ya ternyata ini yang gue butuhin selama setahun gue nggak menghibur orang, nggak manggung. Ternyata adrenalin gue kepacu di situ. Dari situ udah mulai, udah kita bikin deh. Tapi nggak seserius yang kan biasanya udah muncul ngebum satu, terus saya bikin prank. Kita nggak di situ emang awal-awal. Terus akhirnya ya udahlah pelan-pelan bikin kayak sebulan sekali. Akhirnya tahu orang tiap bikin hajatan ngarep didatengin, Ya, ngarep di prank akhirnya kan. Ada virtual invitation ya, banyak banget lewat DM. Makasih. Serius. Akhirnya jadi gundang. Kak Tantri aku mau di prank dong. Iya. Oh iya? Serius. Jadi lewat DM semuanya. Ya ampun. Tapi nggak, jadi gini, karena memang aku dan timku bukan yang bukan tim besar. Jadi kita memang randomly itu. Terus juga kalau nikahan aku sejujurnya belum pernah berani untuk yang benar-benar aku nggak kenal sama siapapun. Jadi paling ada temenku yang saudara gue nikahan nih, oh yaudah boleh gue numpang konten ya, ya udah kayak gitu. Tapi kalau yang orang yang nggak dikenal aku nggak berani. Karena kondangan itu kan menurutku riskan ya. Orang mau punya acara, dia udah ngitungin nih yang datang berapa estimasi, terus tiba-tiba ucuk-ucuk gue nggak diundang, gue numpang makan. Kok kayaknya bukan ya saya ya Bu ya, dosa. Oh jadi tetap kudu ada yang dikenal ya. So far sekarang dari pertama kali lo bikin itu sampai sekarang udah ada berapa kawinan yang lo prank? Kawinan belum terlalu banyak, berapa ya? 5 kali ya. Ya 5 lah kalau kawinan. Gue nonton salah satu konten yang Arda ke nikahan bawa cewek lain. Oh iya. Itu otaknya sayang. Jaksel. Sumpah bisa cek di YouTube-nya Tantri Arda. Di situ ada satu konten di mana Arda datang sama cewek lain terus nyanyi, diliatin kayak ibu-ibu semua pada kasak-kusuk, itu siapa yang datang sama Arda. Terus nggak lama Tantri datang juga minta nyanyi. Bener. Karena kan kalau di kondangan itu kan ibu-ibu rata-rata kan kayak siapa tuh. Nah, kondisinya adalah gue tuh memang diundang. Kita diundang. Itu jadi kayak adalah teman kerabat kita. Dia ngundang, datang ya bla bla bla. Nah, jadi itu dijadiin momen kalau misalkan gue datang ngeprank nggak dikenal juga nggak mungkin istilahnya. Ya udahlah Arda aja gitu. Terus kita kasih sentuhan yang lain. Terus pas baca komen, "Jangan gitu dong, Mbak. Itu bagian dari doa." Mampus ya juga ya. Tapi alhamdulillah karena ceweknya adalah sahabat saya juga, jadi aman-aman aja. Insya Allah ya. Iya, karena kebayang tuh situasi dalam satu kondangan kan ibu kayak siapa tuh datangnya gitu kan. Matanya sudah udah. Walaupun pakai masker kelihatan banget. Iya. Kayak terus nggak lama Bu Tantrinya muncul ada di situ. Jadilah, tapi itu menurut gua salah satu somehow prank yang membahagiakan orang. Ada prank yang bikin bete soalnya. Iya kan? Iya, tapi alhamdulillah sih selama prank gue semuanya sih happy. Walaupun memang kita sengaja sih, bukan yang kan gue sengaja kalau ketahuan gue akan buka masker. Kalau nggak ketahuan ya udah gue nggak buka masker. Cuman endingnya paling ada beberapa yang kondangan juga endingnya pas gue udah nyampe mobil itu si pengantinnya kita kasih tahu. Jadi yang ketemu hanya pengantinnya aja. Karena menghindari kan kondisi. Iya benar, COVID. Gue nggak mau tiba-tiba nanti acara nikahan orang udah gue nggak diundang, gue datang bikin keramaian, nanti kenapa-napa, pikiran gue udah jauh deh. Terus habis itu COVID juga, ya kan takut. Jadi ya udah akhirnya pengantinnya aja yang ketemu di mobil, ada pos satpam saat itu kita foto. Terus tamu-tamu lain, tuh Mbak Tantri kan tuh, Mbak Tantri bener kan? Oh ya udah, mohon maaf ya ibu-ibu semua. Tapi bicara tentang etos kerja deh, balik lagi. Sekarang kan akhirnya lo sudah memulai produktivitas kembali, Kotak juga udah mulai jalan. Bahkan kemarin kantor gue juga kan bikin hajatan kita barengan kan di situ. Gimana lo memulai lagi? Karena kan tadi menurut lo setelah sekian lama ada tuh demam-demam panggung yang masih terasa gitu karena kurang preparation mungkin.
Awal-awal ketemu anak-anak canggung sih, karena kan kalau Kotak kan memang kita long distance tuh sama si Sela kan tinggal di Jogja sekarang. Jadi pas lagi ketemu, dan Kotak itu cenderung memang terbiasa untuk nggak latihan waktu pas sebelum pandemi, karena kan manggung terus. Iya sih. Jadi latihannya pas lagi di venue gitu. Terus pas kalau misalnya ada yang sesuatu yang harus ngulik lagunya yang baru, ya pas lagi cek sound kita bikin. Kalau sekarang enggak, tiba-tiba harus ada panggungan. Terus event pertama itu yang jeduk banget, nggak latihan. Aku nggak bisa, aku takut loh kalau di Jakarta lama-lama, karena kan dia memang ada panic attack. Jadi aku nggak bisa di Jakarta lama-lama, kita nggak usah latihan lah ya, udah latihannya di belakang panggung aja pakai mulut aja. Terus gimana ya, terus ya udah bener dong, event pertama beberapa kepleset. Serius? Jadi teng jamming kita. Oh jadinya malah kayak gitu. Jadi jamming, terus habis itu ya udah pas balik ke sininya ya mulai latihan lagi yuk. Terus ya deg-degan pasti ada sih. Apalagi kalau dulu kan ritme kerjanya tuh bisa dibilang. Hah? Telepon ya. Ya, musuh gua. Ya, kampret. Coba taruh. Bentar ya. Ya. Ya, si bapak. Bentar ya. Mohon maaf nih netizen. Ini apa ya kata-katanya ya? Iya. Oke. Pak, bentar Pak. Saya ganti video call Pak. Oke, siap. Pak, maaf Pak, saya lagi syuting. Ini buat YouTube. Buat YouTube. Belum sempat ngerjain, maaf ya. Iya, maaf. Sama ini ada teman saya, bentar. Ciko, apa kabar? Ya ampun. Baik, Ciko. Ya. Banget kayak Anda ya. Mas Ciko, apa kabar, Mas? Ya ampun. Kesini yuk, makan pisang. Seru banget, Mas. Iya. Agak gemeter ya saya. Deg-degan, ada yang deg-degan, Pak. Halo Pak, duh sehat Pak. Saya nggak bisa lihat muka Bapak Pak. Kenapa emangnya? Deg-degan aja. Say hi dong. Ya udah saya hai tadi, udah cukup. Iya. Nanti kita tektokan di Instagram aja Pak. Ya aduh ya Allah. Mari Pak. Ya. Sehat-sehat ya Pak. Mari Pak. Ya. Aduh. Siap. Ciko, makasih. Dadah. Anjir, ini part of gimmick tuh, ya ampun kan gue prepare harus. Anjir. Kan gue bicara soal etos kerja. Tahu nih, tahu Ciko video call ya. Ntar dulu. Kenapa? Gue sampai kelihatan gendut ya. Udah mana berminyak banget. Gak cakep. Minyak pisang. Kok Ciko? Gak di sini pede, gue ngeliatin orangnya malu. Astagfirullahaladzim. Gue mau nanya, mau fans banget sama Ciko? Enggak, biasa aja. Ada yang bilang sama gue, Tantri kalau ketemu Ciko Jericho gemeternya kayak Padahal udah pernah ketemu ya beberapa kali. Jadi laki gue udah pulang kan? Udah nyampe kan ya? belum nyampe. Gimana? Ngap ya? Iya, ngap. Langsung gerah gak tuh mendadak? Lumayan. Iya. Tenang Mana ya. lagi cakep banget lagi botak gitu ya? Shining. Eling Tan punya anak Tan, Eling. Ayo. Ibu mau minum dulu nggak? Enggak, udah. Ayo, gimana? Udah. Balik normal. Itu tadi bos yang nelfon saya nanyain kerjaan, Bu. Ibu, saya susah banget nyari waktunya, buru-buru apa tuh dahan, Ibu? Saya nggak bisa, saya deg-degan beneran. Lemes bang, beneran. Apa yang bikin Ibu suka banget sama Ciko Jericho? Keren ya aktingnya ya. Udah itu aja udah. Masa? Ya, lebih Banyak dari- yang acting banyak. Banyak. Ya orangnya juga keren Iya, ya. keren, Iya. ya. Tapi acting dia keren banget. Lucuan gondrong apa botak, Bu? Apa aja suka. Mbak Putri, assalamualaikum. Saya cuma ngefans doang. Oke, udah inhale exhale? Udah aman ya? Jauh lebih tenang sekarang. Lebih tenang sekarang. Iya. Biasanya lu tuh kalau lagi salting kan suka megangin dagu untuk mastiin ada double chin apa enggak, tadi nggak megangin? Tadi ke pipi gue. Pas banget ke sini. Anjir pipi gue gede banget.
Masih bahasannya Chico Jericho ya. Oke. Terima kasih Chico sudah surprisein Ibu Tantri. Saltingnya masih belum selesai, tapi dia berusaha untuk sekul mungkin. Mas Chico, lain kali kalau mau video call jangan pas lagi on air gini. Off cam aja kita. Oke. But anyway, Tantri, kalau itu tadi adalah starstruck lo mungkin ya, bisa dikatakan demikian. Baru gitu. ini loh, sumpah loh. Baru ini ya. Baru ini, maksudnya orang-orang akhirnya tahu kalau gue suka sama Chico. Ini baru di sini ya. Iya. Ya, tapi jadi Chico-nya tahu nggak lo suka sama dia? kayak nggak tahu deh. tahu Cuman gue kalau ketemu langsung memang gue kayak iya gitu ya, gitu doang. Kalau ditukar tambah sama Arda mau tukar? Arda nomor 1 dong. Apa? Nomor 1 Arda. Tetap ya? Iya. Tetap. Bahaya. On cam. Bahaya. Oke, nah balik lagi kita ngomongin soal produktivitas kotak. Setelah lama dikotakkan, akhirnya sekarang udah kembali balik lagi manggung. Lo juga lagi banyak bikin project cover-cover gitu kan di YouTube kalau gue lihat. Iya, itu seru-seruan. Jadi memang karena itu tadi nggak ada manggung kemarin-kemarin, akhirnya ya udah deh kita bikin menghiburnya. Kalau misalkan lagu kotak itu kan harus bareng sama anak kotak, misalnya pas kemarin. Terus ya udah deh kita cover-coveran seru-seruan aja. Bahkan gue sempet kayak serandom itu yang nge-live Instagram, ayo request lagu apa? Saking gue pengen nyanyi, terus mereka juga pengen denger nyanyi mungkin. Terus ya udah ya kita live di Instagram. Kayak gitu. Jadi memang willingness penyanyinya tuh terlalu besar gitu ya? Iya karena jiwanya menghibur ya, menghiburnya lewat nyanyian. Bener. Jadi ya udah saya bisanya itu. Bener. Tapi lo tuh suka nyanyi dari umur berapa sih? Dari kapan ya kalau dibilang suka nyanyi? Dari kecil kali ya? Iya ya, dari kecil kalau dibilang suka nyanyi ya. Dari kecil gue suka nyanyi. Kecil tuh sekitar SD, SMP? TK ya, umur TK berarti itu ya. Dari Gue TK? udah suka. Zaman dulu tuh suka ada acara TVRI yang apa sih namanya ya? Bintang apa sih? Pokoknya dia kayak anak-anak Indonesia bisa nyanyi di situ gitu. Gue lupa ada satu acara di TVRI itu. Saudara gue sampai udah aku aja yang daftarin karena kan gue anak Tangerang nih, istilahnya bukan anak kota gitu ya, jadi masih di Tangerang. Udah sama aku aja didaftarin, mama papa nggak ngizinin waktu itu karena memang iyalah masih kecil buat HP gitu. Kenapa? Padahal kan sebetulnya apakah memang mama papa nggak melihat bakat lo sebegitunya sampai nggak disupport dari awal? Belum mungkin. Masih ya selayaknya anak-anak kebanyakan gitu, memang suka nyanyi. Jadi ngeliatnya ini hobi doang, bukan yang serius-serius gitu. Dan memang kan kalau orang tua gue kan memang konvensional, masih yang ya anak-anak umur segitu ya udahlah sekolahnya bener, terus habis itu main-main aja gitu, nyanyi-nyanyi mah hobi aja. Jadi makanya ya udahlah selewatan aja gitu kan. Akhirnya cuman bisa nonton doang itu si acara TVRI itu. Padahal sebetulnya lo pengen banget ikut. Enggak juga. karena gue memang nggak tahu mau ngapain kan, orang tahu cuma suka nyanyi doang gitu. Tapi saudara gue ngeliat ini bagus loh, dia bisa nyanyi loh kalau misalnya memang diarahin dengan benar. Waktu itu masih TK, enggak lah nggak usah gitu. Dan memang keluarga gue kan juga memang tergolong keluarga yang menengah ke bawah, jadi kalau untuk kayak kursus apa segala macam nggak mampu lah istilahnya saat itu. Gitu. Terus beranjak ke SD masih dengan ya udah selewatan aja hobinya, apa udah mulai di masih hobi aja. Kebetulan bokap gue memang dia ngajarin pemuda-pemuda komplek setiap kali 17-an tuh diajarin ke rumah, jadi gue suka dengerin, suka cari tahu gimana ajarin nyanyi. Jadi kayak vokal grup, bokap gue yang ngarahin suara 1, suara 2, suara 3 kayak gitu. Oh lah, bokap juga penyanyi? Suka nyanyi. Oh suka nyanyi. Oh akhirnya berarti sebetulnya bakat itu justru nurunnya dari bokap kali ya? Bisa jadi. Kalau lo ngerasa ini keluarga bokap nyokap tuh keluarga seni. Jadi bokap gue tuh Aki ya nyebutnya Engki, kakek dari bokapnya bokap itu dia memang seni peran. Seni peran, terus habis itu nenek juga nyanyi juga di tahunnya mereka. Terus kalau dari keluarga nyokap, kakek gue itu ketoprak humor. Oh iya, seru banget. Jadi memang darah seninya lumayan kental dari dua-duanya gitu. Oh jadi memang kanan kiri dua belah sisi tuh ada banget tuh ya belatnya. Adek lo juga suka nyanyi? Adek gue suka, enggak, dia artnya justru di chef ya, dia suka masak. Gitu. Wow. Kita dimasakin sambil nyanyiin, ibu minum dulu sih. Silakan. Gara-gara Chico semua. Masih loh Chico dibawa-bawa, padahal Chico udah
gabut, udah lagi olahraga Ciko sekarang. Oke, lanjut. Udah. Ciko gitu. Cikokan gitu, cegukan. Oke, lanjut. Oh, jadi sebetulnya darah seni itu udah sangat mengalir banget gitu ya. Adik lo sambil masak terus lo yang nyanyiin gitu kan ya kalau dikombinasi. Bisa. Tapi sebenarnya kalau masak itu juga memang seni tahu, no? Iya ya. Karena kan memang plating segala macam kita harus membentuk sesuatu yang cantik, terus naruh rasa di masakan juga kan harus menggunakan perasaan tuh, nggak bisa yang kayak based on resep yang 2 sendok, itu rasanya pasti beda-beda. Tapi kalau misalnya pakai hati, feeling, ya itu langsung jadi masakan yang enak. Kita ngebahas apa sih? Masakan. Iya, jadi seni, masak itu part of seni juga ya, karena based on feeling, bagaimana lo meng-create something gitu ya, itu juga cita rasa dan karsa. Asik. Lanjut, terus SD akhirnya masih dilihat sebagai hobi, masuk ke SMP lo mulai ngeband. Masuk ke SMP, gue mulai masuk ke paduan suara, ada ekstrakurikuler. Di situ gue mulai ikut lomba-lomba tuh. Apa? Lo soprano? Kayaknya iya ya, gue lupa ya. Gue apa aja kayaknya saat itu ya. Gue disuruh, iya ikut aja gitu. Disuruh ini iya. Iya. Paduan suara, itu gue ikut lomba. Dari situ bokap gue baru tau kalau gue tuh punya bakat nyanyi. Serius tuh ternyata bakat nyanyinya. Dan gue ikut lomba tuh kayak cuman, kalau ikut lomba yang vokal sendiri ya, bukan paduan suara ya, vokal sendiri kayak waktu pas SMP itu 2 kali, dan itu dua-duanya gue dapet juara. Juara 3 pertama, yang kedua juara 1. Nah, itu dari situ bokap gue malah ngarahin, ya udah deh lo fokus aja di band. Gitu. Gatel ya ini ya. Iya. Mau minum lagi nggak ibu? Lanjut, Ciko. Masih. Terus, jadi akhirnya itu baru diarahin ngeband. Karena bokap lo baru lihat. Nah, band yang, jadi bokap gue punya temen. Nah, temennya itu punya anak. Anaknya itu punya band. Jadi ini adalah ngerti nggak? Band anaknya temen bokap gue. Ya. Dan itu perempuan. Cewek-cewek. Iya, jadi bokap gue tuh ngizinin gue ngeband karena memang itu perempuan semua. Lah, kayak madrasah om. Bukan lagi. Kita kalau ini sholawatan. Gambus guys. Jadi bandnya muhrim ya. Muhrim, alhamdulillah. Oh gitu. Awalnya diizinin karena cewek-cewek semua. Cewek-cewek semua. Apa karena takut lo centil-centil sama laki atau karena menurut bokap lo ini keren nih band cewek? Mungkin karena pikirnya gue kayak cowok ya. Lanang dari kecil ya. Sampai sejak kecil. Nggak tahu deh. Mungkin karena memang kenal mungkin bokap gue kenal sama ibunya, bapaknya support, kelihatan support. Jadi ya gue dijeblosin di dunia musik secara band itu ya di situ. Oh, si band Athena ini namanya. Athena. Anda tahu ya. Tahu. I do my research aja. Itu ada berapa cewek-cewek yang tergabung di Athena? Berarti nggak ada yang satu sekolah dong? Nggak ada. Mereka udah pada lebih tua di atas gue karena gue SMP. Yang lain SMA kelas 3, kelas 2 gitu. Iya, pokoknya lebih tua lah. Oh, masih inget gak siapa aja tuh si anggotanya? Tita, Wina. Nah, main apa aja tuh mereka? Dini. Tita main bass, Wina main drum, Dini main gitar. Selebihnya tuh cabut-cabutan tuh, gue lupa tuh nama-namanya ada. Additional aja. Oh, jadi yang inti tuh Tita, Wina, Dini, sama Tantri. Oh, oke. Lo nyanyi? Gue nyanyi. Sambil main gitar? Enggak, gue nyanyi doang. Nyanyi doang? Berapa lama jalan sama Athena waktu itu? Sampai SMA kelas 1. Oh, lama juga ya? Lumayan. Jadi yang memecahkan Athena itu karena gue masuk Dream Band. Oh, gitu. Terus pada bete nggak Athena sama lo? Lumayan. Gimana ceritanya sampai akhirnya lo mikir, kayak Dream Band is my future, Athena bye? Enggak juga, gue nggak ngerti Dream Band itu apa. Oh, awalnya nggak tahu. Jadi memang kita lagi latihan sama Athena, terus tiba-tiba si Wina, drummernya itu, si leadernya lah intinya. Wina bilang, kita bikin ikutan Dream Band aja yuk. Dream Band apaan sih? Itu yang ada di TV7, yang ada di majalah Hai. Oh iya, itu ngapain? Jadi nanti tuh kita audisi perorangan. Nanti kalau misalnya kita masuk semua, kita bisa bikin band. Kan itu kan jalur pintas buat kita dapetin label saat itu kan. Terus gue mikir, kalau misalnya kita masuk semua, bisa jadi band Athena. Maksudnya Athena ya lanjut gitu. Tapi kalau misalkan enggak kan bisa masing-masing dan pecah gitu kan. Gue ngomong saat itu, ini nggak mungkin kalau misalkan nanti gue katakan siapa yang masuk, Kawina atau enggak Tita yang masuk, kan kita jadi buyar gitu. Terus enggak kok, insya Allah enggak. Oke. Iseng. Alhamdulillah masuk gue doang.
Mereka semua tapi ikut dari awal sebetulnya? Ikut. Oh. Itu beban banget saat itu. Jadi karena gue mulai masuk di dunia musiknya di situ, istilahnya dididik bener-bener kayak anak band lah ya, lifestyle anak band ya di situ. Itu gue gamang tuh saat itu, gue masuk gimana, terusin atau enggak ya. Terus akhirnya ya bokap gue menyerahkan itu ke gue semua. Ya udah gue mikir deh, ya udahlah. Masuk aja mah, orang udah masuk ke sini, kita udah jauh-jauh ke Kebon Jeruk saat itu kan. Dari Tangerang, dari Tangerang, naik bus. Ya Allah, perjuangannya. Terus udah, bokap bilang ya udah tapi harus ngomong sama yang lain ya. Dari situ, ya namanya kecewa pasti ada lah. Cuman sampai sekarang sih alhamdulillah udah baik-baik aja. Tapi lo masih kontak-kontakan sama anak-anak Athena? Masih. Ya Dita sama Wina masih kontak-kontakan. Kalau yang lainnya nggak tahu. Udah nggak tahu kabarnya. Nggak bikin coba reunian band cewek semua kan sekarang jarang banget. Gue sih ayo aja, tapi kayaknya yang masih di musik cuman gue sama Tita, kawinannya kayaknya udah enggak tuh. Oke. Tapi seru juga ya kalau ngomongin sejarah band cewek, apalagi kan kalau ngeband itu kan lo juga bicara tentang idealisme, apalagi cewek-cewek semua ya kan. Lo tuh Leo kan ya? Gue Leo. Leo lagi kan dinyanyi paling kecil lagi kan, cabai rawit bener tuh gue kebayangnya gitu. Konflik-konflik di umuran segitu ngeband tuh apa sih yang lo hadapin? Kalau perempuan kan lebih banyak mau BM ya. Terus apalagi kita ngadepin ada apa ya mens lah apa segala macem kayak gitu. Itu mood swing banget, apalagi gue tuh mood swing banget. Jadi pas lagi ada event apa, itu aku nggak mau nyanyi. Sampai kayak gitu karena satu mungkin saat itu nggak pede karena kayak masih kecil banget ya. Terus begitu apa ya? Ya ada konflik juga di dalam bandnya itu. Jadi intinya kayak lebih sulit sih sebenarnya kalau misalkan ngeband sama-sama cewek gitu menurut gua ya. Karena banyak pola pikir yang akhirnya menggunakan perasaan dibandingkan logika gitu. Jadi susah banget buat ngedapetin bareng-bareng chemistry bareng-barengnya gitu. Jadi sebetulnya ajang Dream Band itu cukup menyelamatkan lo dari keruwetan ngeband cewek-cewek dong. Itu bukan mau gue ya. Itu jalan Tuhan ya. Tuhan, maaf nih. Kita disclaimerin nih sekarang nih. Terus akhirnya lo memulai Athena akhirnya udah selesai sampai di situ, lo memulai masuk ke ajang Dream Band. Gue nonton banget lagi dulu Dream Band. Ya ampun. Bilang saja kalau gue anak band. Wah gila, tiap hari gue tungguin bener-bener itu kayak siapa lagi nih yang muncul gitu. Karena seru banget menurut gue sebagai anak band juga nonton kayak gitu tuh ngasih motivasi yang tinggi banget gitu loh. Dan gue inget banget lo dulu dengan tank top pink dulu di Ares. Gila itu rambut Tweety ya Rambut namanya. itu ngehits banget loh pada saat itu. Itu ya kalau lo tahu, jadi waktu pas lagi audisi, gue kan kacrut banget ya, style gue tuh kacrut beneran, sumpah. Tapi lu pasti keren pada saat itu tuh. Keren. Enggak, sumpah. Jadi itu yang jadi jurinya tuh Aryo Wahab, Yuki Pasben, satu lagi gue lupa siapa. Terus gue nyanyi, terus udah selesai nyanyi, gue tiba-tiba ditaruh di belakang panggung gitu backstage. Jadi ada satu orang namanya Kang Uki. Kang Uki gini, coba sih buka topi. Hah, kok diapain nih gitu kan? Buka topi. Rambut gue dikacak-kacak. Bisa. Anjir, pas udah selesai, bisa apa sih Kang? Pas udah selesai nih, udah selesai segala macam. Kang, gue mau nanya deh, waktu pas lagi selesai audisi, kok gue diacak-acak gitu? Iya, lu tuh masih bisa dirubah intinya. Emang pencaur itu? Apa yang lo pakai pas lagi audisi emang? Kok ada topi-topi Baju segala? gombrong, celana gombrong, sepatu skate, pakai topi miring. Oh, aku anak hip hop. Gila, Limp Bizkit banget. Terus, gaya lu begitu? Random, gue gak ngerti gaya. Lu nyanyi apaan? Lagu Utopia. Hilang. Iya, bukan Utopia lagu ini. Aduh, apa tuh lagu Utopia ya? Pokoknya pada zamannya tuh ngehits deh. Ini yang soundtrack film setan ya? Ada antara ada dan tiada. Iya, itu benar lagu itu. Oh, lagu itu. Itu jijik lah pokoknya gue. Kayak gimana tuh Utopia nyetel sama gaya hip hop, baju gombrong, celana gombrong, topi miring? Gak ada korelasinya memang, itu jauh banget. Cuman ya buat gue karena saat itu gue gak ngerti tren ya, jadi gue nyanyi aja. Gue ngerasa gue jual suara. Nah, makanya si Uki itu langsung bisa dirubah nih. Dan lo tau setelah itu apa yang terjadi? Kang Yuki kan produsernya Ares. Tan, Akang beliin kamu baju. Baju apa Kang?
dress dong. Ya Allah. Jadi dan itu Manis. madu di mana tuh bajunya ya, warna merah. Jadi kayak terusan gitu sampai sini segini. Terus? Nih coba pakai. Kang, aku nggak nyaman kalau pakai rok. Pakai nggak apa-apa, cobain dulu. Anjir pasti pakai. Tuh halus pisan, iya banget anjir. Sumpah, lu masih punya foto-fotonya nggak? Gue minta ya. Ada di Hai, gue nggak punya. Oh, udah di Hai. Oh, jadi pada saat itu ya Tantri yang menjadi salah satu ikon, karena menurut gue lagi zaman itu di TV 7 cewek rocker menurut gue tuh something yang remarkable banget dan lu tuh bikin orang inget. Gitu. Iya, asli. Gue suka jijik ya. Udah levelnya udah di situ. Jijik sama diri sendiri ya. Jadi kalau habis acara nonton playbacknya gitu, oh gue gitu ya. Tapi di video yang rame-rame, karena tuh kalau gua mau nyari archive video-video zaman lo Dream Band, YouTube tuh jarang banget, Iya. dikit banget. Iya. Ada satu video yang lo sama anak-anak Ares ya itu pakai baju putih tank top pink itu loh, yang jalan maju-maju nyanyi Sakura ya. Sakura, terus lagu apa lagi ya? Satu lagi lagu apa Ada sih? beberapa sih. Yang upload justru yang pemain gitarnya Lanina tuh, Mas Bobby namanya. Oh, Dia yang yang upload upload, videonya. Iya, kami butuh lebih banyak footage-nya. Kami kangen Dream Band. Lebih pengen lihat Tantri sih sebetulnya. Jangan ya guys, sumpah buruk. Tapi kalau sekarang kan banyak ajang-ajang serupa gitu ya untuk nyari bakat-bakat baru di dunia musik. Pada saat itu lo ngelihatnya gitu. Kalau sekarang kan mungkin orang pada bilang, oh kalau ajang pencarian bakat tuh dari awal udah ketahuan yang menang nih pasti yang ini gitu kan. Kalau zaman lo dulu tuh kayak gimana sih yang lo alamin langsung? Itu kan prosesnya lumayan lama kan tuh Dream Band? Lama. Wah, itu gila tuh. Randomnya tuh bisa, ya itu bener, maksudnya karena pure si SMS itu kali ya. SMS, cuma gini, gara-gara ajang itu, akhirnya setelah gue keluar dari ajang itu, gue baru tau nyokap bokap gue tuh ngutang buat beli chip nomor buat SMS. Ya Allah. Itu sampai berkotak-kotak, dia minta tolong sama teman-teman gue sekolah tuh. Ya ampun. Bantuin yuk, ngumpul di rumah semuanya, ayo bantu SMS ya ini segala macam. Jadi memang se-effort itu zaman SMS buat vote segala macam. Waktu itu Ares tuh sempet yang harusnya keluar, terus akhirnya di postpone seminggu depan untuk main lagi. Itu gue yang anjir, berarti bokap gue nambah lagi nih. Tapi gue belum tahu. Kekuatan SMS. Ya, tapi gue belum tahu. Jadi bokap gue nggak cerita sama sekali. Pas udah pulang baru, ngapain sih gitu sampai segitunya gitu. Jadi memang nggak ngerti pemenangnya siapa. Kita yang di dalam ya. Kita cuman kayak udahlah bikin yang bener aja. Maksudnya bikin aransemennya bagus, penampilannya bagus, nggak mikirin menang kalah. Gitu. Udah bener-bener kayak udah terserah deh, karena memang SMS itu kuat-kuatan siapa yang nyokong di belakang kan. Gitu. Tapi kalau ngomongin bokap nyokap sampai sebegitu effortnya, padahal sebetulnya di awal bokap nyokap nggak terlalu maksudnya ya udah lalu ngeband biasa-biasa, tapi ternyata mereka support fully banget, support 100%. gitu. Wow, lu apa yang lu rasakan pas tahu? Wah gila. Ngapain sih Pak? Utang-utang Pak. Tapi kayak somehow juga pasti happy banget kan lo masih bisa bertahan karena Iya, akhirnya gue mikir, oh gila ya sampai titik ini gue juara 4. Ya karena usahanya orang tua kita waktu tuh, anak-anak Ares kan juga orang tua juga sama-sama gitu kan. Jadi kayak beli nomor segala macam sampai segitunya gitu. Jadi kayak wah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sarangi. Tapi balik lagi, sebelum menjadi Ares itu tuh lo melewati berapa tahapan sih sampai akhirnya kebentuk Ares? 2 kali audisi. Oh. Yang pertama di Citos, terus yang kedua di Kebonjeruk. Di studionya? Iya, ada deket Gramedia Group itulah ada satu studio. Di situ, terus udah mulai dari situ karena udah mulai ketahuan yang base-nya digabungin, jadi kayak otomatis kayak dipaksa untuk ngeband lah. Gitu. Jadi kebetulan kan di Jakarta tuh ada 2 perwakilan, ada Lanina sama Ares. Ares tuh 5 personil, Lanina 4 personil. Di Ares lo cewek sendiri kan? Gue cewek sendiri. Kenapa lo ada kata-kata dipaksa ngeband bareng, apa nggak ada kecocokan sebetulnya sama anak-anak Ares? Akhirnya jadi cocok? Akhirnya nggak cocok. Maksudnya gini, karena kita kan dipaksa, tiba-tiba kita nggak kenal nih satu sama lain, terus disuruh, ayo lo ini ada satu lagu ini, lo aransemen. Nah, itu kan best. Iya. Dimana kalau misalkan ada best, semua punya kayak ego masing-masing untuk ini gini aja nih musiknya ke arah sini aja nih gini aja.
itu sih yang gue lihat gitu. Karena gue di situ penyanyi doang, gue kayak ngikutin ya udah arah musiknya kemana, gue coba ikutin, gue masukin gitu. Terus akhirnya berjalannya waktu, karena memang gue ngelihat Ares itu musiknya bagus, musiknya oke banget. Cuman di gue nggak nyangkut gitu untuk musik progressive rock tuh di gue nggak ngeklik di situ gitu. Jadi dan memang ada kebetulan ada tawaran dari Kotak juga, ya gue lebih memilih yang Kotak karena memang musiknya Kotak masih istilahnya gue banget nih. Oh, nah Ares itu lo sempat bertahan berapa lama sama mereka sampai akhirnya cabut? Berapa ya? Ares tuh 2005, gue masuk di Kotak 2007. 2 tahun. 2 tahun. Oh sama juga dong. Athena juga 2 tahun. Iya, Athena 3. Ya 2 tahun. 2 tahun. Siklus 2 tahunan anaknya Tantri. Iya, tapi kan sama Kotak enggak. Sama Kotak enggak. Tapi kan pernah mau cabut juga kan? Iya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal Kotak. Nah, akhirnya setelah dari Ares, lo cabut ditawarin masuk ke Kotak. Kotak sebelumnya vokalisnya ada Pare pada Julia Angel sekarang namanya. Tapi sumpah lo, gue kalau nggak mengingat itu dan based on googling, gue taunya Kotak kayak vokalisnya Tantri. Maksud sih banyak yang tahu Pare? Enggak, udah Parenya tahu, tapi gue nggak tahu Pare pernah jadi vokalisnya Kotak. Oh iya, ya nggak tahu ya. Saya bingung menanggapinya ya. Iya. Kenapa pada saat itu Pare bisa cabut dan lo yang menggantikan? Oh ini dia alasannya sekolah kayaknya. Dia harus selesai sekolah sama bapaknya dipaksa untuk ayo cepetan selesai karena memang ke-postpone berapa tahun gitu buat kuliahnya, ke pending lama banget. Yaudah akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh aku udah nggak main musik lagi. Mungkin itu salah satu alasannya kali ya. Cuman alasan yang lain aku nggak tahu. Jadi memang akhirnya dia cabut. Terus Kotak saat itu lagi banyak banget off air, kebingungan cari vokalis. Jadi yang dicari pertama yang memang dari label yang sama si Ares itu kan. Karena memang kalau dari Dream Band yang kelihatan memang rock masuknya memang vokal gue gitu. Jadi ya udah akhirnya dipinang, tapi melalui proses audisi juga. Oh, ada audisinya juga? Ada audisi. Ketemu siapa aja wajah-wajah yang lo kenal lagi audisi vokalis Kotak? Kayaknya sih anak-anak Kotak tuh belagu banget ya. Jadi dibilangnya tuh audisi, padahal pas gue liat kok kagak ada siapa-siapa di situ. Sumpah. Kayak biar pride-nya tuh agak naik gitu loh. Naik ya. Sombong ya kalian ya? Sombong emang. Gitu. Jadi pas kesana sih gue nggak ngeliat siapa-siapa. Katanya kita udah audisi kemarin ya beberapa penyanyi. Oh iya gue juga nggak mau tahu siapa. Biar lo nggak gede kepala kali. Iya bisa jadi. Gitu ya. Jadi mereka ngomongin kita udah audisi. Padahal emang kita pengen ditantri doang gitu ya. Terus pada saat itu akhirnya lo masuk ke Kotak apa karena cocok sama orangnya dulu apa karena kontraknya bagus nih gitu? Kalau kontrak bagus sih enggak juga. Ya gini, kalau dibanding sama Ares secara matematika ya pasti Kotak udah established lah, udah bisa udah dikenal banyak orang. Udah jalan berapa lama sih Kotak waktu itu? Beda setahun kan sama si Ares kan istilahnya. Jadi berarti Kotak udah jalan 3 tahun ya? Iya 3 tahun. 3 tahun ya, 2004. Jadi dari situ gue udah mikir, maksudnya Kotak udah oke gitu, udah punya pasarnya sendiri. Gue masuk tinggal memberikan warna yang baru. Terus akhirnya gue juga mikir kalau sama anak-anak Kotak yang lain karena sebenarnya awal-awal juga dibilang ngeklik banget juga nggak, itu butuh proses. Terus ya kita nggak munafik lah, kita ngelihat menurut gue udah ngelewatin Athena sebelumnya, gue kayak mencapai anak tangga selanjutnya nih kayaknya ini oke nih gitu. Jadi gue memilih itu. Dan memang kan di Athena itu di Ares itu kan musiknya juga gue nggak terlalu paham. Ares tuh musiknya kayak siapa sih misalnya? Dream Theater. Oh iya. Tuh, jadi gue suka bingung nanti kalau mereka pada pencak, wah gue ngapain di situ kan lama. Pencak silat di depan. Itu kan atraksi. Tapi mereka keren-keren. Musiknya Ares tuh keren. Masih ada nggak sih Ares sekarang? Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Tapi kalau Ares yang jadi setelah gue cabut, mereka sign kontrak dengan satu label Alpha waktu itu, Alpha Record ngeluarin lagu dan memang nggak kayak Dream Theater gitu. Mungkin karena awal-awal ya masih idealis gitu, pengen nunjukin skill apa segala macam. Di zaman gue itu masih Dream Theateran. Enaknya bikin konten sama konten kreator langsung kayak sensitif, megang mic langsung maaf. Gak boleh ketepak ya. Oh gitu. Akhirnya karena udah masuk ke major label, mereka lebih menyesuaikan sama pasar ya kali ya, lebih bisa nahan ego. Oke, terus akhirnya lo sekarang pada saat itu lo lanjut di Kotak sampai sekarang udah total berapa tahun kan? Kotak tuh sekarang 17. Berarti gue masuk 14 ya. Gue udah 14 tahun di Kotak. Gokil, 15 tahun bareng. Udah tua ya. Ngeband bareng.
Itu kan isinya 2 cowok 2 cewek. Dulu masih ada posan ya? Masih ada posan. Masih ada posan. Jadi posan, Cela, Cua, Tantri. Ngeband bareng, nggak ada vibrance asmara yang muncul. Alhamdulillah enggak ya. Ya Allah. Coy, biasanya kan suka ada aja kan yang jadi cinlok yang gimana berapa belas tahun bareng. Halo Om Sela. Tapi lu sama Cela, lu sama Cua kan beda umurnya juga lumayan ya. Enggak, gue sama Cua beda setahun. Cua tuh 88. 88 dia. 88. Si Sela yang jauh Om. 10-an ya Om. 10-an. Tapi beneran nggak sempet ada cinlok-cinlokan? Enggak coy, beneran. Nggak sama sekali. Gak ada nafsu ya kita di antara kita ya. Posan. Waduh, itu abang itu, kalau itu abang udah gak bisa. Abang ya. Tapi biasanya apa sih yang kalian berantemin? Apalagi gue kebayang, gue kalau punya bandmate Leo pasti ada aja nih. Iya emang. Iya. Apa ya? Moody, ya kan? Tadi mood swing yang lo bilang. Iya, gue udah pasti mood swing. Nah kebetulan gue ngeklik gini. Jadi di kotak itu yang sekarang ya, yang formasi bertiga itu si Cua tuh tipikal anak yang Wallace dia. Jadi dia masih bisa menyeimbangkan si Leo yang memang kadang-kadang mood swing. Jadi dia bisa masuk. Nah, Sela yang memang dia tuh apa sih dia? Bulan apa sih? Dia tuh bulan Maret. Sela. Tapi bukan Aries, sebelumnya Pisces Aquarius. ya? Pisces. Oh. Aduh, anak gue Pisces. Pisces ya? Iya, Pisces. Oh, anak Pisces. Itu dia nggak bisa ditebak ke ikan, ya kan? Iya. Jadi ya yang lebih sering untuk gontok-gontokannya tuh antara gue sama Sela memang. Oh, sama-sama keras nih dua anak. Sama-sama ini ya. keras. Tapi akhirnya saya melunak sih kayaknya. Apa tuh dua-duanya melunak sekarang karena udah punya anak. Emosi berkurang, menurun. Kalau sama Posan dulu gimana? Sama Posan. Nah, waktu pas lagi sama Posan, mungkin Posan sama Sela yang agak gontok-gontokan karena sama-sama cowok, terus juga alpha ya. Ya, nah kalau itu gue masih karena memang awal kan, jadi masih di awal kotak. Secara Leo tuh masih membaca. Iya, sikonnya gimana nih? Iya, betul. Jadi masih nyari-nyari, jadi nggak yang gimana-gimana banget. Tahun berapa sih waktu itu Posan cabut? Waduh, ini nih yang gue bingung nih. Tahun berapa dia? 9, 10, kayak 11 deh. 2011? Kayaknya iya deh, 2011. 2011. Kenapa sih gara-garanya? Waduh, eksklusif di. Tapi pernah dibahas nggak Posan cabut kenapa? Gue penasaran karena kalian sudah bikin square yang oke sekali, kotak berempat terus tiba-tiba jadi satu, harusnya segitiga nama band lo. Ya nggak bisa. Iya, tetap kotak kan? Tetap kotak. Kenapa waktu itu Posan cabut? Ya ada banyak cerita di balik itu ya. Nah, yang mungkin aku nggak bisa cerita di sini ya. Nggak jadi eksklusif dong? Nggak jadi. Kenapa? Udah cukup Ciko aja ya, jangan double. Tapi mungkin ada apa misalnya kayak perbedaan? Udah pasti. Perbedaan pendapat, terus udah beda lagi visinya juga udah beda. Terus ya ada bumbu-bumbu percikan-percikan yang akhirnya menjadi bom waktu lah intinya gitu. Jadi itu yang bikin Posan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kotak. Lo menyesalkan kepergian Posan nggak? Atau menurut lo ya I think it's the time aja sih? Saat itu iya, cuman pas kesini iyalah, karena kan gue ngerasa Posan membantu gue banget saat itu. Gue nggak punya kosan, gue tidur satu kosan sama Posan. Jadi Posan maskeran gitu ya, Bo. Badan besar dia maskeran, masker dingin deh kata dia. Mas, masker dingin pakai boxer, deh maskeran yuk. Kosan Iya, jadi gue tidur dia di atas, dia di kasur, gue di bawah. Ya, kok gitu. Nggak, tapi seru. Maksudnya jadi maskeran, terus ya Posan tuh abang banget gitu. Nah, waktu itu gue menyesali, maksudnya sedih ya gitu, gue kehilangan sosok abang di situ. Cuman akhirnya pas kesini ya memang udah digarisinnya seperti itu ya, terbukti bahwa kotak 3 orang pun bisa jalan gitu. Kenapa lo nggak ngeganti pakai drummer lain, tapi tetap mau jalan bertiga aja, nggak usah ada drummer? Karena kita sudah bertahun-tahun merasakan besarnya pendapatan yang kami dapat ya. Jadi for the sake lo nggak mau sharing bertiga, gila Madatan juga dia anak kotak ya, luar biasa loh. Gitu. Enggak. Canda guys, tapi bener. Tapi iyalah kalau bisa bertiga kenapa harus berempat? Gitu kan? Enggak. Karena gini, nambah personil itu tuh susah banget.
gue sama anak-anak udah ngerasa nyaman 3 orang, terus tiba-tiba masuk personil inti di mana pasti dia akan merasa gue males gitu menghadapi orang yang tiba-tiba star syndrome di awal-awal, terus habis itu ngerasa intinya star syndrome sih, attitude. Attitude Nah, karena berulang kali kita dapetin additional drummer pun yang statusnya additional aja tuh bisa sampai level itu. Itu kayak yang Males ini banget. gimana ya gitu. Secara kotaknya sendiri sudah pernah melewati fase yang itu udah lama banget. Terus kita sekarang udah kayak woles aja, manggung terima job apa segala macam ya woles lah. Tiba-tiba masuk orang baru yang harus mengalami itu tuh kita kayak lu siapa sih yang gitu, takut begitu gitu. Terus abis itu adaptasi ke kitanya juga nggak gampang, kayak dari segi musik. Kan kalau di kotak tuh kita punya plot tugas masing-masing. Jadi misalnya kita percayakan musik sama Sela. Karena gini, kalau misalkan tiba-tiba 3 orang mikirin musiknya, itu nggak akan dapet suara yang oke. Maksudnya apa ya? Nggak akan ada ujungnya gitu. Nggak ada solusinya untuk musik. Jadi kita percaya deh, yaudah, Mang, Sela kan panggil Mamang. Mang, lo aja yang bikin musiknya, terus Cua bagian bikin look-nya kotak. Terus gue bagian merchandise, terus juga sama sosial media. Jadi memang kita punya plot tugas masing-masing. Nah, kalau tiba-tiba ada orang ucuk-ucuk masuk, lo ngapain ya? Gitu. Jadi Dan adaptasi sih. adaptasi ya. Ya lebih ke ya udah kenyamanan bertiga selama ini juga nggak ada masalah apapun gitu. Semenjak kejadian sama Posan itu hari kita belajar banyak hal dari kejadian itu, karena satu waktu pas lagi sama Posan tuh kan kita kerjaannya manggung doang. Manggung tapi nggak pernah ada revisi, nggak pernah ada ngobrol, komunikasi tuh nol. Jadi di kotaknya baik-baik aja sebenarnya, tapi di keluar kotak itu kayak memperkeruh suasana, akhirnya jadi bom waktu yang padahal nggak ada, jadi ada-adain yang gitu-gitu. Nah itu yang kita nggak kepengen. Akhirnya semenjak kejadian itu oke, setahun sekali deh minimal gitu. Setahun sekali kita ngobrol apa, kenapa, terus pokoknya intinya ngobrol dari hati ke hati lah, nggak ada obrolan musik segala macam gitu. Oke. Jadi itu adalah hal-hal yang bikin lo ya udahlah nggak ada masalah, toh juga kayak gini jalan. Tapi pertanyaan gue, kalau lo ngurusin merch juga kan lo kotak juga ada manajemen ya, kenapa harus tetap lo bertiga? Kalau musik udah jelas lah gitu ya. Kalau merch sama lo bukannya harus ada timnya yang ngurusin? Nah, manajemen gue tuh manajemen under label. Jadi di mana nggak 360? Banyak, enggak. Jadi di mana banyak artis-artis yang harus mereka handle. Jadi gue ngerasa kok kayak nggak apa ya? Menyeluruh. Iya, jadi kayak cuman bagian bisnis marketingnya aja. Terus di kitanya juga harus bisa kelola itu. Minimal untuk kotaknya aman. Even nanti kita cabut dari manajemen itu kan kita juga masih bisa jualan aman. Istilahnya. Iya benar-benar. Oh iya, jadi sudah membiasakan diri untuk mandiri ya. Saat ini ya. Iya. Tapi ngomongin soal star syndrome, kayak apa anak-anak kotak pas di zaman-zaman star syndrome? Gue penasaran. Kayak lo kemana aja pergi tuh muka lo bertiga pasti dikenalin sama orang gitu kan, udah pasti tuh gitu. Kayak siapa tuh, aku nggak kenal. Anjir, nggak sampai segitunya gitu ya. Gimana coba ceritain dong, kayak model star syndrome-nya kayak gimana? Kalau gue star syndrome-nya tuh mana ya? Lebih ke ini sih, kayak gue kan dari anak yang istilahnya nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba di kotak gue dapet pendapatan, penghasilan, ya beli gitu loh. Lebih ke sana, boros. Kaget lah, gitu. Itu hal yang wajar menurut gue. Jadi setelah gue tanya-tanya sama teman-teman musisi, pernah nggak sih ngalamin star syndrome? Pernah lah, gitu. Itu kan sesuatu hal yang tiba-tiba lo sekali klik, walaupun melalui proses ya, tapi kan tiba-tiba lo jadi terkenal, itu kan kaget kan, hantaman segala macem. Nah, kalau udah kalau Sela sama Cua, ntar lu tanya dia aja ya. Tis dikit dong. Dikit dah. Kalau Sela nih, udah punya istri jangan. Pijet ya. Yang pernah ketemu sama Sela di tempat pijet zaman dulu. Angkat tangan, guys. Oh gitu. Ya, zaman dulu. Ada masanya. Pasti pernah bandel. Mabok lah, apa segala macam. Iya. Cua. Kurang lebih sama. Cua kan tempat pijat. Cua yang pijetin. Aduh, pusing banget. Cua udah biasa mijet. Oh iya, mijet bas. Iya, bas. Pasti kalau mijet badan jago banget. Maaf cu. Gitu ya? Nanti ke sini ya. Konfirmasi semuanya.
sini. Oh gitu. Jadi melewati fase itu selama berapa lama tuh kira-kira? Bisa jadi pelajaran nih buat musisi-musisi baru. Iya, gue lupa sih berapa lamanya, cuma setahun 2 tahun lah ya. Ya setahun 2 tahun lah. Ya mabok pasti pernah gitu. Ya karena gini, mungkin saat itu gue mikirnya gue capek nih ngehibur gitu kan, manggung terus. Nah gue tuh butuh asupan hiburan juga nih. Gitu. Jadi larinya ya ke minuman saat itu. Terus habis itu ya gue udah nyari duit, gue pengen menikmatin, gue belanja. Tapi ujung-ujungnya ini barang apa sih kayak gitu. Itu nggak lama sih, kayak sekitar setahun 2 tahun lah. Dan bukan orang lain yang ngingetin. Jadi tuh kadang kayak misalkan pas lagi belanja, gue nih ngapain ya belanja segini banyak kayak gitu. Di situ kayak ada momen kayak gitu. Sebisa misalnya kayak pas mabok gitu. Ini kita ngapain sih kok pernah sampai kayak yang kacau banget itu gue sama Cua. Udah kayak bener-bener kayak tepar, terus besokannya sakit banget pala. Gue udah gak mau lagi cu, gitu. Gue udah gak mau mabuk lagi cu, takut gue cu, sakit banget cu, kayak gitu. Jadi udah kesini-sini ya udah mulai bener-bener totally nggak minum, terus juga ya nggak ngerokok. Gitu. Udah sober banget deh akhirnya sampai ke semoga sini. ya, Semoga ya. Amin ya, amin loh ya Allah. Tapi semua orang pasti melewati fase itu. Bener. Bahkan ya masih ada di fase itu lagi menuju ke perubahan tuh juga. Namanya berproses kan, dan there's nothing wrong with it gitu. Oke, jadi apa ya maksudnya rocker kan biasanya kalau rocker kan aku anti kemapanan, aku freedom banget gitu kan. Apa sih freedom banget pengertiannya Tantri waktu Kotak lagi berjaya-berjayanya waktu itu? Waduh, apaan ya? So kayak all access, masuk tempat mana aja gratis, kemana-mana dikenalin sama orang, diajak foto sama ibu-ibu, kakak-kakak, kaula muda gitu misalnya. Apa sih arti freedom ketika Kotak lagi ada di puncak kejayaan menurut Tantri? Apa ya? Gua ngerasa apa ya? Ya paling ya kalau yang tadi lo contohin ya, kalau all access iya. Ada keuntungannya itu. Terus coba contoh apa lagi? Apa lagi ya? Misalnya ya itu sih paling lo dikenalin nama fame, money, semuanya. Iya, jadi tiba-tiba semua datang lah. Tiba-tiba semua datang dalam waktu bersamaan. Gua ngalamin si star syndrome itu. Memang gue akuin kalau misalkan kayak all access apa segala macam, iya itu pasti didapat. Itu kayak ada semacam apa ya, bonusnya dari terkenal gitu. Cuman kalau freedom buat gue nggak sampai yang seks bebas atau sampai yang drugs, itu nggak sampai ke level itu sih. Sebatas gue pernah nyobain minum aja, udah sampai situ gitu aja. Jadi memang ada masa-masanya lo melewati momen-momen itu dan ya udah lewat juga gitu, nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi lo sempat beberapa kali ngomong gue berasal dari keluarga yang kurang berada gitu tadi, menengah ke bawah. Gimana lo melewati masa kecil lo sampai akhirnya lo bertumbuh dewasa dan bisa ngehasilin duit dan apa ya, punya financial freedom, sekarang lo bisa menghasilkan dari apa yang lo kerjakan gitu. Lo Tantri kecil tuh seperti apa sih? Gue kecil tuh suka main. Suka main ya? Gue kecil tuh selayaknya kebanyakan anak. Cuma waktu pas lagi gue dididik sama bokap gue tuh lumayan agak keras, Num. Jadi bokap gue tuh karena memang bokapnya adalah tentara, jadi memang agak kenceng lah. Ya pakai tangan, ya apa, didikan orang tua zaman dulu. Itu gue lewatin. Terus gue dididik untuk mandiri. Tapi gue bersyukur dengan didikan itu, justru setelah gue keluar dari rumah, gue tuh anak perempuan yang pertama. Gue diizinin untuk keluar dari rumah di usia berapa ya? 16 tahun ya? Ya 16, ya no. Enggak. Lulus SMA berarti 18 lah ya. 17-18. Nah, 17-18 tuh gue udah boleh keluar rumah. Jadi kayak lo mau tidur di mana terserah gitu, karena memang udah main musik kan gitu. Di situ gue kayak ngerasa didikan bokap gue saat itu memang lumayan dapet nih buat gue, bekal buat gue. Cuman kalau masa kecil itu menurut gue masa-masa yang happy sih menurut gue. Cuman pas lagi SMA, di situ yang masa-masa struggling gue justru di situ, karena keluarga gue makin drop. Si bokap gue tuh kena stroke.
kena stroke dan harus pensiun dini lah. Sedangkan adik gue tuh kan gue beda 5 tahun, adik gue SMP, itu gue di situ dituntut kayak otak gue dituntut untuk gimana ya nasib keluarga gue gitu. Karena bokap gue tuh kan pegawai swasta. Kalau swasta kan kayak cuman uang pensiun ya istilahnya. Jadi jebret di depan gede, habis itu nggak ada lagi. Gue di situ nyokap gue jualan nasi uduk, jualan sayur, gue jualan saat itu pop ice. Pokoknya gimana caranya gue nggak minta duit deh sama nyokap. Nah dari situ udah mulai gue belajar arti kehidupan tuh mungkin agak lebih cepet dari anak-anak kebanyakan, atau enggak mungkin juga banyak juga sih yang ngalamin hal yang sama, bahkan mungkin lebih dulu gitu. Nah gue ngerasa pas lulus SMA itu gue mulai tahu, oh gue harus berjuang gitu. Jadi pada saat itu yang ngebiayain adek lo untuk sekolah lo sama nyokap? Iya. Hebat banget. Dan gue harus melepas ini Nom. Jadi jadi gue lulus SMA tuh gue dapat beasiswa kuliah, gue lupa di mana waktu itu ya. Pokoknya ada 2. Karena bokap gue stroke, gue mikir kan ngapain lah gue kuliah gitu, kok banyak uang yang harus dikeluarin. Adik gue masih SMP, ya udah sekolahin adik gue aja. Gitu. Jadi duit pensiunnya tuh buat nyokalin adik gue jadi SPG. Bagus juga enggak di mana jadi SPG. Oh iya. Cuma dipakai sekali. Oh ya, lo sempat melewati momen-momen itu. Yang lo lepasin itu kesempatan untuk kuliah atau beasiswa kuliah? Kuliah dan beasiswanya. Kuliah dan beasiswanya. Kan kalau beasiswa berarti lo nggak perlu keluar biaya. Karena gue masih mikir nanti ke depannya pasti ada biaya-biaya yang keluar gitu. Jadi ya udahlah nggak usah lah, nanti aja tapi gue nggak kuliah sekarang ya. Aduh, jadi males, astagfirullah, jangan diikutin. Adik lo siapa namanya Tan? Gilang. Akhirnya Gilang bisa berhasil lulus sampai lulus SMA. Kuliah, jadi gue kuliahin. Lanjut kuliah juga. Alhamdulillah. Ya Allah. Semoga kakak-kakak gue nonton, lihat nih kan contoh kakak yang baik kayak gini, tau nggak? Jangan curhat guys. Oh iya, sorry. Kakak gue minta jajannya diomelin dulu. Kampret. I love you guys. Oh gitu. Jadi pada saat itu lo mengorbankan diri lo untuk nggak lanjut kuliah dulu sampai akhirnya Gilang menyelesaikan pendidikannya. Terus sampai sekarang lo nggak kuliah. Dan kenapa lo nggak? Ada. Jadi tapi gue kan kalau zaman dulu lulus SMA kan ikut-ikutan. Lu kuliah di mana? Ya, komunikasi. Saat itu komunikasi tuh lagi hits-hitsnya kan. Di universitas apa? Ini sini. Oke, gue juga pengen Tapi pas setelah gue berjalan ke sini, gue ngerasa gue butuh sertifikat, skill yang memang menopang gue nih. Gue memang kalau musik ya sudahlah, gue udah punya kotak istilah gitu. Tapi gue tuh suka masak. Nah, gue pengen banget sekolah masak yang memang ada sertifikasinya, apa segala macam. Itu pengen banget gue kuliah di jurusan masak. Udah izin sama suami, cuman gue mikir lagi, males ya. Kayak males memulai gitu loh, astagfirullah. Lo nggak belajar sama Gilang aja? Kan harus butuh sertifikasi kan. Oh, karena sertifikatnya. Dan gue pengen membuka satu usaha bisnis makanan gitu. Oh, jadi sebetulnya lo cita-citanya mau jadi chef. Kenapa lo kesini nggak bawa masakan, lo kan mau nyobain? Ada Bu Nani. Oh iya benar. Gak enak lah, Bu Nani aja. Iya. Nanti saya mampir ke rumah ibu, saya mau dimasakin. Boleh ya? Next ya. Mie instan saya enak banget. Kita tunggu barteran konten barteran konten ke rumah Tantri Ardo dimasakin mie instan. Iya. Nah, Oke, cep. Tungguin ya. Okay. Jadi saat ini sebetulnya kalau ditanya, Tantri mau kuliah nggak? Mau. Kapan? Nggak tahu. Nunggu anak-anak gue gede. Kuliah dulu. Nggak dong, jangan dong. Jangan dong. Tapi beneran loh, maksudnya kalau misalnya lo punya willingness untuk kuliah, gue pun di umur segini gue juga masih pengen banget kuliah lagi gitu. Kalau lo masih pengen punya keinginan untuk kuliah, kalau sekarang jalanin sih menurut gue ya. Udah harus ini. Karena dia jalanin aja dulu. Umur kita udah mager, entar-entaran tuh udah malas-malas, apalagi udah punya mikir gitu tuh kayak aduh. Iya. Kebanyakan mikir. Iya. Anak-anak band lo nge-support lo untuk lanjut kuliah lagi? Alhamdulillah teman-teman band gue tuh pada drop out semua ya. Lah, Cua London School kan? London School sampai akhirnya nama dia nggak ada di situ. Serius? Sumpah. Jadi dia kayak tinggal berapa semester padahal. Terus si Sela juga begitu. Jadi dia waktu itu sempat dia di Mustopo, Mustopo masuk ke sana, udah gagah-gagah pengen masuk kuliah, pas dicek namanya udah nggak ada. Udah ibaratkan pemutihan tuh, udah kena pemutihan. Jadi kotak ini adalah Panadi Makarim, mohon maaf nih, kotak ini isinya anak-anak bandel yang tidak mengindahkan pendidikan. Gimana kalau kita sabet untuk anak-anak kotak? Begini Pak Nadim ya, Gimana, pendidikan itu bukan hanya duduk di bangku,
tapi kita bisa belajar dari alam. Kamu dididik untuk bisa berkeliling Indonesia, itu Anda bisa melihat langsung bagaimana saya harus berinteraksi dengan banyak orang. Itu pendidikan, Pak Nadiem. Terima kasih, Pak Nadiem. Kayaknya menurut gue konten ini nextnya adalah bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kotak ya guys. Ayo bikin petisi kotak sekolah lagi. Tantri sekolah. Siap, insyaallah. Insyaallah, amin. Oke, itu tadi lo sama anak-anak kotak Tan. Terus balik lagi ke soal zaman lo masih kecil. Pada akhirnya lo berjuang berdua sama nyokap ketika bokap lagi sakit. Tapi sekarang bokap sehat-sehat aja kan? Karena udah sepuh ya, agak drop. Udah oke. Nyokap tapi? Alhamdulillah. Perbedaan usia nyokap bokap tuh jauh, 14 tahun. Oh. Jadi nyokap gue alhamdulillah seger banget, masih bisa Alhamdulillah menemani bokap sampai sekarang. Di Jakarta? Tangerang. Oh di Tangerang, masih di rumah? Masih di rumah yang lama. Oh, terus gimana bokap ngelihat lo sekarang udah menjadi tantri yang berkeluarga, udah bukan tantri yang diomel-omelin tiap saat mulu, secara anak paling gede juga kan, pasti tanggung jawabnya banyak banget tuh ada di situ. Apa tuh pertanyaannya? Iya, gimana bokap ngelihat lo sekarang? Mikir terus dia lupa. Langsung Pak Nadiem kan. Iya. Bokap ngeliat gue sekarang ya pasti nggak tahu ya kalau gue tanya, Pak bangga nggak? Kayak gue malu ya, gue agak narsis ya. Pak bangga nggak punya anaknya tantri? Gue juga bingung jawabnya. Cuman yang pasti bokap tuh ngerasa mungkin lebih tenang karena maksudnya bukan satu ya. Salah satu anaknya sudah di tahap sudah bisa cari uang sendiri, udah bisa punya keluarga sendiri, pasti jauh lebih tenang. Jadi kalau gue ngelihat sih memang dari jangka waktu beliau stroke sampai detik ini, itu kan beliau udah stroke sampai 3 kali. Kita udah takut kan, maksudnya ini kalau sampai ke 4 stroke itu amit-amit, karena banyak banget cerita kalau udah lebih dari 3 tuh bisa sampai lewat apa segala macam. Cuman ternyata dari stroke ketiga sampai sekarang itu dia bisa bertahan karena dia happy. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak ada beban-beban yang gimana. Jadi gue ngerasa oke, berarti gue udah lumayan menghilangkan satu beban kehidupan dia lah intinya. Jadi kalau misalnya ditanya bokap gue gimana sekarang ya, mungkin beliau happy dengan kondisi yang sekarang gitu, karena memang beliau masih bisa bertahan untuk menguatkan dirinya untuk tetap bisa main sama cucu-cucunya gitu. Alhamdulillah banget. Dan akhirnya sekarang lo juga udah menjadi orang tua dan bisa melihat perspektif bokap ketika melihat lo masih kecil kali ya. Gimana Tan hari-hari lo menjadi seorang ibu sekarang? Ya gini-gini anu nemenin anak sekolah nu, gue akhirnya sekolah lagi kan, balik lagi ke sekolah, Pak Nadiem. Anak-anak saya berpendidikan. Oh iya, berpendidikan. Kalau gue punya anak-anak happy lah. Apa ya? Kalau dulu waktu pas lagi masih bujang ditanya selain jadi penyanyi mau jadi apa sih? Jadi berumah tangga gitu, atau enggak businesswoman yang memang di rumah yang ngerjain pokoknya nyari duit dari rumah gitu. Nah, sekarang gue ngerasa sebahagia itu punya anak. Tapi ya memang tanggung jawabnya juga gila banget. Gue pikir dulu punya anak tuh enak, lu ada teman main, bla bla bla. Ternyata nggak semudah itu juga. Ketika punya anak, happy pasti, tapi tanggung jawab tuh gede banget. Gitu dia harus kita, bahkan ketika dia udah lahir tuh, tiba-tiba kayak, lu tuh harus nyusuin. Sedangkan air susu gue belum keluar. Itu kayak, gue tuh nggak layak jadi ibu. Serius, gue kena baby blues. Baby blues nggak lama sih, kayak cuman seminggu, karena gue punya partner yang luar biasa. Laki gue bener-bener kayak spesial lah. Maksudnya nge-support gue tuh gede banget. Apalagi pas lagi gue kena baby blues itu, jadi tiba-tiba tuh pas gue baru lahiran, tamu tuh datang banyak banget kan ke rumah sakit. Ini kakak anak pertama? Kakak, anak pertama. Tiba-tiba tamu datang banyak banget. Pas lagi itu diketahui anak gue sakit panas karena dia harus menyusu. Sedangkan air susu gue belum keluar. Ya Allah. Nah itu tuh langsung tuh gue nangis seharian, gue kayak nggak berdaya, apa segala macam. Ditutup lah itu pintu. Tidak terima tamu masuk. Gue dipeluk sama laki gue malam itu. Kamu tuh ibu yang hebat, bla bla bla, dikuatin ya. Selesai, udah tenang kan. Pas keluar itu kado-kado numpuk di depan. Gue langsung, Allah maafin ya teman-teman. Itu jadi dia support, salah seorang yang benar-benar support banget di kehidupan gue sebagai ibu. Gitu.
Ketemunya di Madiun waktu itu kan? Iya. Madiun, di tukang bakso. Dia pedagang bakso kayaknya. Nggak bohong. Ngapain kagak di tukang pecel kan? Madiun isinya pecel aturan. Pecel ayam. Memang jodohnya di bakso. Mungkin kalau di tukang pecel beda lagi, bukan Mas Arda iya. ya. Mungkin Ciko. Oh, boleh di playback ya. Mas Arda! Mas Arda! Belum nyampe ya? Ada. Oh, udah nyampe ya? Iya. Boleh. Kalau mau dipanggil di sini boleh. Kita jangan bahas Ciko lagi ya, guys. Nggak jadi tukar tambah dong berarti. Ini karena punya suami yang luar biasa. Iya, betul dia tuh suami yang baik banget. Tapi ngomongin kalian pertama kali ketemu, lu kan maksudnya kalau gue perhatiin dua-dua tuh emang kayak punya tipikal hati dan kepala yang lumayan lawak gitu ya modelannya kan orangnya. Tapi kalau dibilang lawakan dia sih. Serius? Kalau gue masih level biasa lah. Maksudnya receh standar. Udah dia receh banget. Receh banget. Kalau dia. Zodiaknya apa sih? Ada? Sorry. Bukan. Zodiak. Bulan apa? Bulan Juni. Gemini. Gemini. Wow. Oh, Gemini dan kalian berdua luar biasa sekali ya Gemini sama Leo. Yang lo lihat gimana Gemini Leo? Gemini Leo seru. Masuk ya? Seru. Tapi sama Alpha soalnya. Iya. Tapi setelah, jadi gini, Leo gue akhirnya kalah sama Gemini ketika kita sudah menikah. Oh, Gemini bisa nangkep singa, Iya ya. Gue nggak ngerti soalnya. Jadi ketika gue Alpha, ya dia yang ini, dia yang tenang. Tapi gue lebih menghargai dia ketika dia menjadi seorang pemimpin di rumah. Jadi gue benar-benar kayak dulu gue apa-apa semua di gue gitu. Pokoknya ini nih gue ya, ini segala macam. Sekarang enggak. Jadi kayak ya udah gue minta tolong sama lo dan itu lebih enak ternyata. Kayak beban saya tuh hilang ya. Cewek-cewek alpha yang modelan kayak lo gini tuh pasti kalau ketika udah menemukan sosok pemimpin tuh langsung kayak gitu kayak aku oke aku mau gitu. emang gitu sih. Terahnya tuh emang seperti itu. Oh gitu. Tapi lo menggambarkan Arda itu adalah sosok suami yang luar biasa. Iya banget. Karena sampai detik ini pun gue masih diizinin untuk nyanyi aja itu udah menurut gue keren banget sih karena gue salah satu alasan kenapa akhirnya gue memutuskan gue mau nikah sama lo karena dia adalah orang yang ngebolehin gue untuk melakukan apapun gitu yang bikin lo happy lo lakuin gitu. Kenapa nggak boleh? Sebelumnya pernah deket sama cowok yang nggak ngebolehin lo? Pernah ada orang yang ada mantan gue yang kayak ngatur ini segala macam. Nah gue lu tahu sendiri Leo diatur kan nggak bisa. Dia gitu ngatur. Terus ya udah akhirnya nggak berhasil. Setelah berapa lanang bisa ketemu Arda? Ini yang cari yang serius atau enggak? Hitung aja semuanya. Oke, kira-kira berapa ya? Aduh, nggak bisa dihitung. Gimana? Sebel banget. Aku tuh pacaran kayak 2 bulan. Ngeband 2 tahun, pacaran 2 bulan. Ya Allah. Kira-kira 20. Nggak nyampe lah, gila lo. Gila, cakep banget gue ya. Kalau cakep banget, gimana dong? 10. 18 ya. Tapi jaraknya 2 bulan. Ini kan dari SMP hitungnya. Iya. Makanya pacaran bener apa enggak? Kalau pacaran yang bener-bener kayak udah tahu pacaran, ya paling di bawah angka 10 lah. Oh, di bawah 10 yang statusnya pacaran bener. Yang lainnya kan kayak gitulah. Liwatin aja. Iya. Sampai akhirnya. Tapi enggak, dia baik kok. Oh iya. Tetap dia baik kok. Oh enggak mau. Oh enggak. Kenapa dia nggak mau masuk? Di situ aja. Baik. Oke, baik. Sampai akhirnya ku menemukanmu. Oh, menemukan akhirnya saling menemukan satu sama lain dan jadilah. Ya. After pacaran berapa lama tuh lo nikah? 5 tahun? 5 tahun. Wow. 5 tahun itu pun gue nanya, lo mau nikahin gue apa enggak? Serius. Oh iya, Gemini sih no comment sih. Gitu ya? Oh, oke. No judge ya guys. Tapi lo tau gue Gemini tuh demennya main. Karena 2 kepribadian itu ya mungkin ya somehow ya. Based on pengalaman teman-teman terdekat dan pengalaman pribadi, Gemini itu emang jarang bisa bikin komitmen. Setahu gue, ketika dia udah bikin berarti you're the one banget. Gitu. Itu pun harus ditoel. Ya. Mau nikahin gue apa enggak? Kalau enggak, gue nyari yang lain. Gue udah capek. Gitu. 5 tahun cuy. Iya sih, 5 tahun sih. Selesai lunas, nikahin. Tapi kalau gue lihat di konten-konten YouTube yang lain, perjuangannya Arda juga nggak mudah banget ya dari awal ngerintis karir di Jakarta tuh. Lumayan, dia memang struggling banget sih waktu itu. Jadi
dia tahu gitu beban dia tuh berat banget karena dia tahu dia pacaran sama saat itu Tantri Kotak yang memang lagi besar. Terus dia dari kota kecil, istilahnya waktu itu belum amanaf ya, dia masih punya band sebelumnya. Masih dari Idol ya awalnya. Dari Idol ya, sempat Idol. Terus dia minta bantuan gue, tapi gue pun nggak ngasih bantuan yang gimana gitu. Gue kayak dia tetap usaha dengan cara dia sendiri, dia naruh label apa segala macam. Terus pokoknya intinya gue tidak membantu banyak lah. Gue juga pengen ngelihat bagaimana keseriusan dia untuk mendapatkan sesuatu dan memang itu terlihat bahwa dia usaha gitu. Terus ya apa ya, usahanya tuh bener-bener sampai kan kita juga sempat LDR waktu itu. Oh ya? LDR, dia nggak punya uang dari Madiun ke Jakarta. Gimana caranya, udah kangen, udah kebelet nih. Gue juga udah putus lah, gini nggak pernah ketemu, bla 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 gitu kan. Terus akhirnya dia ngegadain TV di rumahnya. Serius. Itu ibu bapaknya gue baru tahu pas udah nikah. Astagfirullah. Serius, dia baru cerita. Jadi dia ngadain TV buat ke Jakarta. Ya Allah. Gitu. Buat ketemu lo. Buat ciuman. Iya. Buat cukur rumui. Ya Allah. Kan zaman dulu video call belum common kali ya. Kalau sekarang kan belum ada. Yahoo Messenger. Oh ya Ya Allah, lawas ya saya ya. Masih pakai itu doang, apa emoticon? Gua ke warnet. Iya. Jangan sedih. 2.500 sejam ya? Iya. Itu tuh minjem laptopnya siapa? Laptop cua kayak gitu. Buat pacaran segitunya. Ya ampun, itu perjuangan seorang Arda. Selain itu apalagi yang bikin lo kayak yaudah dinikah gitu, apa? Nyokapnya meninggal waktu pas lagi gue baru setahun pacaran. Terus terakhir kali gue telepon-teleponan sama nyokapnya, gue belum pernah sempat ketemu ya. Cuman kita suka telepon-teleponan gitu kan. Terakhir gue telepon-teleponan tuh nyokapnya tuh bilang gini, intinya tuh nanti kamu nikah ya sama Arda, intinya kamu jodoh ya sama Arda gitu. Tante merestui gitu ya. Tante merestui, pokoknya kalian harus langgeng, saling jaga satu sama lain. Itu beberapa hari menjelang nyokapnya Arda meninggal. Jadi gue masih gue inget itu doang. Jadi gue kayak oke. Ini gue nggak bisa selingkuh. Nggak bisa. Tapi emang lo pernah ke gap selingkuh di hubungan lo sebelumnya? Hah? Kok bisa ada kata-kata selingkuh yang keluar? Bandel nih Leo nih. Aduh, kan belum nikah. Kalau udah nikah ya beda dong. Tapi jujur sama Arda lo pernah selingkuh nggak? Pernah. Ke gap nggak? Enggak. Tapi gue udah ngomong. Oh, udah ngomong. Gue udah ngomong. Karena kebetulan Arda mau ngeluarin buku. Oh. Jadi Arda mau ngeluarin buku. Padahal momen loh dia di sini nih harus ngomong. Nggak mau promo apa? Ya gue bantuin ya. Iya. Jadi dia mau ngeluarin buku, benar-benar perjalanan bagaimana dia usaha untuk mendapatkan seorang antri. Iya. Sebenarnya bukan guanya. Kan gini ya, kalau dibayangkan secara orang umum kan pasti mikirnya anak istilahnya nih, anak kampung ketemu sama artis rockstar kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu gimana sih kok bisa? Nah, itu yang mau diangkat di buku itu tuh seperti itu gitu. Terus bagaimana perjuangannya benar-benar dia dari titik minus bukan nol malah. Gimana caranya buat ke Jakarta dan segala macam ada di buku itu. Gitu, dan gue akhirnya cerita. Iya, waktu pacaran tuh aku sempat beberapa kali lah selingkuh. Apa sih? Ini berarti selingkuhnya karena Arda ada kekurangan atau karena lo terlalu jauh? Nah, mungkin itu star syndrome-nya ya. Kau kayak, siapa yang mau pacaran sama aku? Aku Tantri Kotak loh. Gitu kali ya. Oke. Enggak. Gak mungkin ada yang laki bentuk apapun ada yang nolak untuk bisa dekat sama lu gitu, nggak mungkin. Gak mungkin banget. Saat itu. Iya. Sekarang juga nggak mungkinnya karena udah nikah enggak kan. Lah, udah. Jangan macam-macam guys. Enggak gitu. Dong guys. Saya sudah puas dengan kehidupan saya masa-masa muda itu ya. Jadi pas udah sekarang tuh kayak, kamu satu-satunya Panda. Dan gak ketahuan ya, karena di Madiun posisinya Arda juga. Kenapa pada saat itu lo selingkuh? Gue masih penasaran kenapa lo selingkuh. Selain urusan star syndrome. Karena jenuh kan LDR. Itu. Gue nggak tahu ya. Mungkin di kehidupan gue percaya ada LDR. Cuman gila loh, itu tuh penuh
penuh perjuangan banget. Hubungan LDR 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk LDR tuh itu penuh perjuangan banget, dimana ya apalagi di awal-awal tahun kan kalau misalnya orang pacaran kan pengennya ketemu terus. Bener. Ya kan, pengennya sentuhan tangan kayak gini segala macam tangan. Gimana? Gimana? Tangan. Tangan. Jadi memang rasanya kalau misalkan kita nggak ketemu tuh nggak dapet gitu feel pacarannya. Nah makanya disitulah mulai masuk ending 1,5 tahun. Oh, berapa kali? Berapa lah? Yang diakuin berapa? 1. Jangan mancing-mancing. Disclaimer, Arda, gue nggak berusaha untuk merusak rumah tangga. Itu masa lalu, Panda. Itu masa masih paham lalu. Itu masa lalu, Panda. Sekarang kita udah Ada. Oke. Oh jadi memang ya karakter alpha itu selalu memang nggak bisa terpisahkan dari Tantri, tapi menurut gue nggak apa-apa sih as long as waktu itu juga belum nikah jadi ya. Iyalah, gue ngerasa juga gitu. Maksud gue gini, nanti kalaupun anak gue misalnya berhubungan yang memang dia belum mengatakan itu serius ya. Karena kan gue selingkuh di 1,5 tahun di awal pacaran gue. Tapi yang pertama. Yang pertama kan? Enggak benar-benar di 1,5 tahun itu gue main api lah ya. Setelah itu enggak, karena dulu di Jakarta. Habis itu main air aja. Enggak beneran. Nah jadi gue ngomong sama nanti kalaupun memang anak-anak gue mau katakan mau pacaran apa segala macam, ya pacaran lo nggak usah pacaran yang bener-bener lu the one and only gitu. Pas awal-awal lu cari tahu aja beberapa sifat laki-laki yang menurut lo nyaman, terus juga as long as dia memang bener-bener yang lo pengen ya itu lo baru serius gitu. Tapi kalau misalkan masih yang jangan kayak kepaksa, kok dia gitu sih, masih suka nyakitin apa segala macem, cari yang lain lah. Iya, gitu. benar. Jadi open relationship ketika pacaran itu sah-sah aja sebelum janur melengkung gitu ya. Kalau udah menikah ya nggak bisa dong. Better nggak bisa. Pak, gimana, boleh nggak kita? Aduh, mohon maaf nih Pak. Kalian kan udah serius, beda konteksnya, udah serius. Ayo Mbak Kisang yuk. Ya, mari. Duh, saya jadi takut ya. Oke, sembari kita menikmati pisang Bu Nani, silakan banget. Gue pengen makan tapi kudu wawancara, mohon maaf nih kita. Oke, saya wakilin ya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak karena pisang Bu Nani enak banget. Sebuah testimoni untuk Bu Nani dari Bu Tantri. Yeay. Leko banget guys. Ini dong di mic dong biar ada kita. Ini bekas gue ya. Apa namanya? ASMR. ASMR. Makan apa sih? Lebih kayak ngerobek kertas. Oke, sembari Tantri makan, kita sekarang yang santai-santai aja. Kita buka Instagramnya Tantri, sembari kita ceki apa yang menarik ada di sana. Kita mulai lihat dari foto pertama. Tada! Manis banget sih. Jadi ini siapa yang lagi ulang tahun? Papa aku. Ulang tahun pernikahan? Oh. 33 tahun. 33 tahun bersama dirayakan. Ya. Dan ini adalah hadiahnya. Ya. Apa sih momen yang terjadi di sini, lo kayak dateng ngasih gitu terus? Nggak, jadi nyokap bokap gue tuh orang yang paling lupa sama momen pernikahan. Serius. Jadi kebetulan bokap gue tuh ulang tahun tanggal 16 Desember. Nah, nikah mereka tuh tanggal 7 Desember. Yang diingat sama bokap itu sampai detik ini sebenarnya dia inget kalau misalkan memang dia tahu hari ini hari apa, tanggal berapa, tapi karena memang udah agak lupa ya. Jadi yang dia inget cuman ulang tahun dia doang nih tanggal 16 Desember, tapi tanggal 7 udah mulai skip. Terus pas jedeng tanggal 7 gue sengaja telepon buket bunga gitu. Tolong anterin langsung ke rumah ke alamat ini. Terus nanti ibu dari situ nggak ada, udah anterin aja. Terus udah selesai. Tapi gue di jalan mau ke rumah nyokap bokap. Si buketnya udah nyampe duluan, nyokap gue kaget karena kan gue nggak bilang apa-apa. Gue cuma bilang, "Ma, nanti ada makanan datang ya, Tantri mau ke situ kan, mau datang biar anak-anak pada makan aman." Ya, oke. Nah jam 1 jenteng datang lah tuh si buket bunga itu. Dia kaget. Jadi nyokap gue cerita versinya nyokap ya waktu pas gue baru nyampe. Jadi dia pas datang, ini apaan kok? Karena dia naruhnya tuh yang jual tuh, yang antar tuh naruhnya tuh yang bagian belakangnya. Jadi nggak tahu kalau di depannya ada uang. Oh, jadi disangkanya bunga. Terus, itu apaan? Siapa yang ulang tahun?
enggak Bu, ini dapat kiriman paket dari Mbak Tantri, dia bilang gitu. Hah? Dia mikir kan, siapa yang ulang tahun segala macam, diambil lah. Pas dilihat, loh, ini uang palsu ya? Bukan tante, asli. Jadi disangkanya tuh uang mainan. Asli Bu. Terus pas itu ada kartu ucapannya dibaca, nangis. Udah aja. Manis banget sih. Terus pas nyampe tetep gengsi Gemini mak gue. Iya. Mah udah terima mah? Udah. Oh, gitu doang. Oh, tapi tetap something. Mungkin karena udah lama juga nggak dirayain kali ya ulang tahun pernikahan ya. Kenapa akhirnya gue ngaduin sesuatu hal yang memang kan kalau misalnya biasanya pas ulang tahun tuh kayak transfer doang, nggak ada bentuk fisiknya. Tahun ini tuh tahun terberat buat nyokap gue mungkin, karena bokap gue COVID. Nyokap gue pun COVID ya, adik gue COVID. Mereka kita satu rumah COVID semua, kecuali nenek gue. Kebetulan kan di rumah gue tuh ada nyokapnya nyokap, nenek gue dari nyokap. Itu beliau cuma satu-satunya beliau tidak kena, alhamdulillahnya. Jadi yang kena tuh nyokap gue, bokap gue, sama adik gue. Itu semua COVID. Strugglingnya nyokap gue ngurus bokap gue tuh luar biasa banget. Sampai di waktu pas lagi bokap gue kena COVID kita udah yang kayak pasrah ikhlas gitu. Karena bokap gue kan penyakit bawaannya banyak banget. Video call gue yang udah nangis-nangis sesenggukan. Karena gue ngerasa gimana sih kalau udah kena COVID dia harus di rumah sakit. Ngomong juga udah makin pelo, istilahnya makin susah gitu. Terus pakai selang makannya, jadi bener-bener kayak gue nggak punya daya apapun karena gue nggak bisa ada di situ. Jadi kerjaan gue kalau setiap kali video call mesti mewek udah bukan doa ya, tapi udah kayak ya udah ini terakhir nih kayak video call, udah mikirnya begitu terus. Alhamdulillah semua akhirnya terlewati gitu. Jadi pas banget di momen 33 tahun itu gue kayak pengen ngasih sesuatu yang memang bisa dilihat gitu, bisa dikenang. Jadi kayak wah ini ada sesuatu yang beda gitu di tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satu bentuk syukur kita bareng-bareng. Wujud bersyukur bokap masih dikasih sehat dan tante hebat banget. Hebat, nyokap gue hebat. Tante siapa namanya? Tante Yati. Tante Yati. Sarange. Wah, sarange besar. Figur perempuan hebat nih. Wah, Masya Allah deh. Tante Yati dalam kondisi kayak gitu masih bisa ngerawat om juga, luar biasa. Oke, foto selanjutnya. Nah ini, gue kurang paham nih sebetulnya pose lagi ngapain sih? Lu lagi baca, tapi lu juga lagi mojok. Baca sambil mojok, apa gimana sih? Nyari senderan kaki. Kayak harus nyaman banget gitu. Baca kan nyaman. Ini di backstage, jadi ini gue lagi ruang tunggu Peparnas kemarin Papua. di Papua. Terus nunggunya lama kan lumayan, terus nggak ada sinyal juga. Jadi ya baca. Oh, tapi memang lo hobi banget baca? Dulu, tapi ya semenjak punya anak lah ya, semenjak nikah itu udah males lagi baca. Karena udah mulai ada banyak kegiatan-kegiatan yang perintil-perintil, ngurus macam-macam, ngurus suami, ngurus anak. Oh, ngurus suami repot ya? Mana suaminya? Enggak kok. Oh, enggak ada. Saya enggak. Oh, ada di situ ya? Suami saya tuh terbaik, guys. Kalian bisa tonton dari awal sampai akhir ya. Saya tuh bisa membangga-banggakan suami saya tuh luar biasa. Tidak ada nomor 2, nomor 3. Suami saya nomor 1. Bagus. Ada di sini suaminya soalnya. Love you. Lanjut. Ini ceritanya apa sih, lagi syuting Castaway? Kita terdampar di pulau. Itu lagi di Biak. Terus ada kayak rumah. Ini pulau kosong memang. Jadi pulau tidak berpenghuni. Terus ada kalau misalnya setiap kali orang mendarat di situ, mereka bikin kayak rumah-rumahan buat kalau tiba-tiba hujan apa segala macam, kita foto di situ. Kita lagi nungguin Hon Banjang. Oh iya, Hon Banjang. Hon Banjang. Ngomong-ngomong nungguin Hon Banjang, muncul. Mom. Baru gue bilang suami gue nomor 1. Oh gila, sesama pecinta Chief Hong ya. Ini apa sih konsepnya nih? Gue sering banget ngeliat editan-editan begini muncul di Instagram lo. Lu udah nonton kan? Udah. Ini muncul di episode 12, lu nggak nonton? Oh iya ya, ada ya di sini ya. Iya lo. Agak nggak ngeh sih. Sepersekian detik. Luar biasa juga ya. Temen gue, jadi dia memang editor foto gitu. Gue minta tolong dong, editin dong. Dan ini halus banget. Cakep banget ya. Duh gila deh. Bisa gitu bentuknya, gue juga bingung sih. Perfect guys. Konflik maksudnya dengan semua hal yang lagi menimpa dia dan dia udah mulai comeback ya. Tapi bener udah mulai comeback beneran? Iya kan? Alhamdulillah. Iya dia terima film kan? Iya. 2022 nanti. Iya. Tapi kita mau nunggu kemunculan Chief Hong. Mau. Cinca.
Cinca. Cinca warna hijau. Oke, lanjut. Nah, oh, gemas. Dua buah hatiku. Iya, aduh ini lagi di mana sih? Ini di Royal Tulip di hotel. Ini lagi dalam liburan, lo sering bawa anak-anak liburan juga kali ya momen-momen ini? Staycation. Sekarang mau kemana kan? Kalau sekarang paling aman nih bawa mereka ke hotel yang memang fasilitas buat anak-anaknya ada. Jadi paling beberapa kali lah staycation. Bosan mereka. Bosan ya. Tapi kesian maksudnya anak-anak yang gede di apa ya, istilahnya generasi pandemi nggak punya banyak pilihan untuk juga menghabiskan hari-hari mereka kan, sekolah juga online, di rumah gimana gitu. Tapi lo menghadapi ada perubahan perilaku nggak sih untuk anak-anak lo karena terlalu banyak di rumah dan nggak berinteraksi sama orang? Ya, gue ngerasa jadi gini, ada anak-anak itu kan punya energi yang besar sekali dan kita harus kasih tempat wadah media untuk bisa dia mengeluarkan energinya. Mungkin waktu pas lagi belum ada corona, gue masih bisa ngelepas dia di taman yang memang terbuka gitu kan. Nah, taman itu kan baru dibuka baru-baru ini, ya kan? Kalau sebelumnya kan masih ditutup. Itu gue masih kebingungan. Gue nggak kebayang sih sama orang-orang yang punya anak banyak tinggalnya di rumah petakan. Itu pasti stres banget karena si Kara sih, Arka kan masih bayi hitungannya waktu itu. Jadi Kara itu dia tuh bisa tantrum, sering banget tantrum gitu loh. Karena energinya nggak keluar. Yang harusnya aktivitas dia di usia dia yang saat itu memang harusnya aktivitasnya kan banyak. Ini enggak, jadi lebih banyak di rumah. Gue juga udah kehabisan ide kreatif harus apa, ujung-ujungnya gadget lagi, yang kayak gitu kan. Jadi ya akhirnya gue sama Arda setelah PPKM ini agak molor, agak lenggang segala macam, ya udah kita ke staycation di hotel yang memang ada aktivitas buat anak gitu. Jadi minimal apa yang dia lihat beda lah, nggak hanya di rumah. Tapi mungkin ini bisa juga tips yang lo share ke ibu-ibu yang ada di rumah yang kehabisan ide gitu. Misalnya selain staycation, apalagi sih untuk bisa lumayan bikin anak-anak mereka tenang di momen nggak bisa kemana-mana ini? Kasih lompat tali ya. Biar tenaganya cepet habis ya, terus ngantuk. Gimana tuh? Apa ya? Ya paling kalau sekarang kan udah alhamdulillah tuh udah banyak banget tempat-tempat main anak yang memang dibuka. Ya nggak apa-apa dibawa ke sana, cuman memang harus prokes. Terus juga kalau gue sih sama Arda memang menerapkan kita lebih senang untuk staycation di area outdoor atau enggak permainan-permainan outdoor yang memang meminimalisir penularan virus dan lain-lain itu. Jadi ya lebih ke sana saat ini. Ya kalau di rumah ya paling karena memang kebetulan karena suka musik, jadi kita setel lagu, kita dance bareng-bareng. Jadi minimal ada aktivitas fisik yang dia lakukan. Jadi itu tipsnya ibu-ibu, jadi supaya nggak kehabisan akal dan ide untuk bisa menghibur anak-anak yang di rumah, apalagi nggak bisa kemana-mana di momen ini ya. Itu dia tadi follow Instagram. Selesai. Belum. BTW, anyway, Buswe, banyak yang nggak tahu kalau di sini ternyata tantri itu tuh nakal. Sebagai penutup, kita akan mengulik bandel-bandelnya tantri dari zaman dulu sampai sekarang. Udah ada lagi di sini, seru nih. Tantri, fakta pertama, pernah masuk rumah sakit gara-gara kesambelan. Gila, lu bandel banget sih. Hah? Lu pernah masuk rumah sakit gara-gara makan sambel? Iya ya. Lu bahkan lupa. Bener nggak? Parda. Masuk rumah sakit makan sambal? Enggak. Masa? Enggak. Ini gue tahu dari ordalnya dia nih. Ordalnya palsu, guys. Iya, tapi lu bukannya emang suka banget pedas? Gue suka banget pedas. Tapi kalau masuk rumah sakit gara-gara makan pedas, enggak. Ke dokter karena makan pedas, karena perut lo udah parah banget? Enggak, Cua lu gimana sih? Wah, Cua parah banget lo, Cua. Lo bukan temen gua, palsu. Sumpah Cua bilang dia baru masuk rumah sakit karena kesambelan. Kesambelan apa? Terus dia janji kayak, iya aku gak bakal makan lagi, bertahan seminggu doang, habis itu nyambel lagi. Karena menunya dia itu sambal pakai nasi sama lauk gitu. Yang utama itu sambal. Ingat loh sekarang. Gak sampai rumah sakit. Gak sampai rumah sakit. Pernah, Panda? Pernah, tapi gak sampai rumah sakit. Sakit banget. Jadi, oke, baru ingat, maaf ya cu. Bener. Gak, tapi gak nyampe rumah sakit. Jadi kayak misalkan, baru-baru ini sih, belakangan ini, gue makannya tuh, jadi udah lama gak makan pedas. Terus tiba-tiba gue pengen makan pedas yang pedas banget gitu kan. Itu kembung perutnya, tapi gak sampai ke rumah sakit. Jadi kayak, ya gue kayak cuma nungging gitu doang. Gak
gas itu keluar guys. Tembakan-tembakan bidadari keluar tanpa ini ya, tanpa terkira gitu. Tapi ya. dia sudah saya izinkan untuk keluar. Udah Jadi keluar, udah nggak pakai permisi lagi kan. Tapi lu masih suka ini nggak sih kalau grogi kebelet pup? Muntah gue. Muntah. Muntah. Jadi kayak mual. Oh, kenapa masih sampai sekarang? Masih. Jadi kalau misalnya event-event tertentu yang memang event besar, itu gue groginya pasti kayak tiba-tiba pengen muntah aja. Serius? Dimuntahin dulu nggak? Apa cuman kayak perasaan doang? Pengen muntah? Perasaan. Enggak sampai keluar. Oh, tapi pakai boxer distro masih sering? Zaman dulu. Sekarang ntar takut ketuker ya boxer lagi gue. Boxer Arda apa boxer Tantri? Tapi pada saatnya memang boxer itu menjadi ini ya, fashion yang nyaman sekali. Oh iya dong, Iya. zaman-zaman tren-tren Bandung, distro Iya, Bandung itu kan iya. boxer semua. Iya, Ya udahlah. Zaman-zaman welcome to my life gitu ya. Kita buka nih fotonya. Masih sering DM-an nggak sama yang ini? Parah banget cuma. Ayo ceritain, gimana ceritanya lo bisa intens kontak-kontakan sama gitarisnya Simple Plan? Oh gila, ini sih kita dibully sih gue. Sumpah, gue dibully sama fansnya loh. Fansnya fanatik loh, anjir. Gimana sih? Jangan Gimana salah sangka sih? ya Iya. guys. Sebastian itu just friend. Oh. Kayak kita harus berhubungan baik kan, Nah, ya kan? iya. Panda tahu itu kan, Panda. Nggak tenang. Panda sini dong, Panda. Sini, Panda, Panda. Panda join dong, Panda. Tadi kan habis kari salon. Sini. Panda mojok aja nih, Panda. Sini dong. Bawah. Kursinya ditarik boleh, Panda. Panda nyari kursi. Sini Panda. Mau di pangku? Panda. Terus Kita, sini aja ya? iya, di pangku. Sini. Masuk. Sini. Jadi gimana jadinya? Oke. Sini. Panda pakai clip-on nggak? Ambil bocoran aja ya. Sebel banget gituin. Nih saya kelihatan gede banget kayak di depan sini ya. Oke, gue geser Nah. ya. Nggak apa-apa, ini proses pengambilan gambar nggak bakal kita cut. Emang begini kalau shooting guys. Oke guys. Nggak usah pakai Iya. klip. Kayak main kereta-keretaan. Biar kelihatan Oh, kecil. Iya. Inner child-nya muncul ya. Sumpah deh, aku kelihatan gede di sini ya, sumpah. Sini dingin nih. Nanti ke Panda, selamat datang. Terima kasih. Gimana Panda mendengar fakta-fakta yang sudah sebetulnya lo udah tahu juga sih? cukup mencenangkan. Seru sih. Seru ya? Seru. Kalau artinya Tantri tadi cerita luar dalam itu berarti dia nyaman. Oh nyaman, Tantri lo nyaman ada di sini? Deg-degan ya. Kayak harus banyak yang diedit kayaknya ya. Lo udah janjian kita no edit guys. Anjir, berat banget. Tapi gimana sih? Berarti sekarang berumah tangga sama Tantri udah berapa tahun, Panda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 tahun mungkin deh. Hitungnya banyak. 7 Ini udah sesinya Arda aja lah ya, gue banyak ngomong. 7 tahun, 7 tahun. sama pacaran 5 tahun. 6 tahun. Di parah. Lima. Tantri parah. Oh, yang setahun tuh nggak dianggap berarti ya? Oh, iya. cokmu yang lain kan. Sering terjadi di kota-kota. Gimana sih lo memotret seorang Tantri itu dalam sebagai seorang pasangan dan teman hidup? Mampus Tantri ini. Ini suara kedenger ya? Kedengeran aman? Kedengerannya. Sini aja. Hah? Iya. Oh, beda. Memotret Ini aku sebagai giniin pasangan boleh nggak hidup. sih? Iya. Aku giniin boleh? Boleh? Cepet dikit ya. Oke, aduh gila nih miskin banget jadi gini nggak punya klepon lagi apa? Enggak dong. Apa ya? Yang pasti kita tumbuh sih. Itu cukup fair dalam hubungan kayaknya. Kenapa? Karena bahkan 5 tahun pun hubungan itu nggak bisa dinilai dari berapa tahun kita hubungan. Belum tentu kedewasaan itu diatur di situ. Bahkan mungkin dalam 2 tahun tuh bisa kita dewasa. Ini jawaban serius loh. Iya. Tuh udah. Ini nyangkut keluarnya dari Hati-hati. situ lagi. Tipe-nya keluar tuh. Kayak ini lebih mudah ya. Iya. Kenapa dibikin susah sih? Lanjut. Durasi loh. Iya. Mau- Lanjut Panda. Ya gitu, jadi apa, menyenangkan gitu. Ya awal-awal pasti pernikahan ya kaget lah, dari pacaran kan beda, nikah beda gitu. Karena nikah itu ternyata ya kawinnya 2 keluarga gitu. Tapi dari situ kita komitmen untuk ya udahlah ayo santai aja yuk hubungan gitu. Kadang kita hubungan juga nggak harus dewasa juga, kita lupa jadi anak kecil. Gitu. Karena
ya makanya kita kadang jadi anak kecil. Iya, Dan itu iya, perlu iya. ternyata. Perlu sekali Perlu, ya. Tapi ternyata. lo ngerasa udah cukup mengenali tantri belum sih selama kalian bersama gitu? Apa sebetulnya aku belum mengenal sekali istriku ini siapa? Kadang dia aja nggak kenal diri sendiri mungkin. Iya emang kadang-kadang. Serius? Dibilang baik mengenal dia, bisa jadi begitu ya mungkin. Gitu. Udah cukup. Gue serius banget sih lo jawab. By the way tadi sempat di sama Tantri lagi bikin buku ceritanya. Kan dari kemarin kan inspirasi bikin lagu itu kan pasti nggak jauh-jauh dari kehidupan kan, memang ya kan. Tapi kalau lagu itu kan nggak bisa sedetil itu diceritain lagi di pecel lele, lagi naik bus, lagi itu nggak ada, dan diceritain ke anak itu nggak ada seninya gitu. Harus bener-bener dibukukan dan pengen jadi kekayaan mereka ketika anak-anak itu nanti udah gede terus mereka tahu, wah so sweet banget ya gitu. Karena paling menyenangkan itu mengidolakan orang tua sendiri, jangan sampai punya anak-anak itu kehilangan sosok orang tua. Gitu. Jadi itu tujuannya sebetulnya bikin buku ini untuk mengarsipkan kehidupan ibu bapaknya untuk anak-anaknya nanti. Uang tuh nomor 2 gitu. Nomor 1 nggak ada, jadi langsung nomor 2. Oke, the last question buat Tantri sama Arda. Hal yang masih pengen kalian dapetin, hal yang masih pengen dicapai dan belum kesampaian sampai sekarang berdua apa sih? Kita sholat istiqoroh dulu. Kita tuh pengen tinggal di Bali ya. Serius? Pengen. Karena sekarang lagi gelombang seleb pindah ke Bali nih, banyak banget nih. Udah lama. Iya. Sebelum seleb itu masuk, gue jadi seleb yang pertama. Seleb banget guys. Serius pengen tinggal di Bali? Pengen. Biasa itu. Kita kan backgroundnya memang dari, kalau dia Tangerang kan, kalau aku kan dari kampung. Madiun. Begitu pindah ke Jakarta, terus kecanduan sibuk lah apa segala macem. Terus kita balik lagi kadang manggung di luar kota itu ngerasain, kan balik lagi kalau manggung kan biasanya daerah-daerah kan. Kok enak banget ya jadi orang daerah, kok ini banget ya, gitu-gitu kan biasanya. Akhirnya, wah iya nih kayaknya cari rezeki di kota, ngabisin di daerah enak nih kayaknya hidupnya. Lebih bersahaja, lebih nggak ada yang dikejar, dan sekarang kan serba digital semua kan. Serba digital, apa-apa digital bisa, bikin musik di rumah bisa, bikin apa aja bisa gitu. Sunat aja nggak bisa online. Sunat online. Ini ngomong apa sih? Tapi berarti intinya itu ya yang masih kepengen. Ini sekedar cita-cita atau memang udah akan sepertinya wajib diwujudkan gitu? Amin. Pengennya bisa diwujudin ya? Pengen dong, punya pasangan kayaknya ada target untuk kesana, kayaknya ayo ada tujuan nih gitu. Daripada jalan mulu kayak daging nggak ada nyawanya. Kita ini yuk, pengen punya rumah tahun dulu ayo kita kan anak-anak produk kosan juga kan, dia kos, aku kos. Enak ya kalau jadi bukos ya gitu, kesampean. Dan itu nyenengin. Impian-impian salah satu, kita bikin ini yuk, kesampean. Bikin apa kesampean? Salah satunya pengen tinggal di Bali. Gitu, pengen banget sih. Oke, jadi Pak Gubernur siap-siap ada warga baru yang akan menjadi warga. Kalau Bapak ada yang mau diwakafin kan? Nyari tanda wakaf sebel banget. Oke, Tantri, pertanyaan terakhir untuk self target lo, apa yang masih pengen lo gapai dalam hidup lo? Waduh, apa ya? Jangan tanya aku, sayang. Tuh kalau ada dia tuh kayak gue hilang gitu. Iya. Semuanya tentang dia aja. Dia. Sebel. Apa ya? Gue pengen itu tadi gue pengen punya usaha restoran gitu kan. Ini biar kedenger aja guys. Iya guys. Pengen punya usaha restoran, rumah makan gitu. Yang memang gue kelola sendiri, gue masak sendiri, gue yang nyervis sendiri. Jadi nggak ada pegawai. Itu gue sendiri pokoknya. Dia hobi masak soalnya. Iya. Dia seneng banget. Iya. Tadi udah ngejanjiin gue bakal datang ke rumah kalian masakin kopi instan yang paling enak kata dia. Oke. Kabarin aja kalau pas kita nggak ada nanti. Yang masakin Arka kali ya. Hai tante Anum dimasakin. Terima kasih banyak Tante. Terima kasih Anda.
Makasih, sama-sama. Thank you Mohon so maaf ya kalau ada much. kata-kata yang kurang sopan. Iya, benar. Yang baik-baik aja ditiru. Baik-baik aja. Pulang aja. Malu saya malu. Makasih. Mungkin next bakal menjadi acara nikahan kalian yang didatengin sama dua pasangan agak ini. Boleh nanti Ya. kita pasang red card di situ. Pasang red card ya. Abis ini ngepranknya berbayar. Nah kita murah kok, penting ada rawon kita berangkat. Rawan ya. Well, once again terima kasih banyak Arda. Terima kasih, banyak, sukses Tantri. selalu. Terima kasih banyak Semoga udah ada main ke manfaatnya. Jadi Amin. Gini. Nah itu dia teman-teman, ngobrol-ngobrol gue bareng sama Tantri dan Arda, semoga menyenangkan dan menghiasi hari kalian selama menonton episode Jadi Gini kali ini. Kalau gitu gue Aziza Hanum pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Bye bye. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.